مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak yang Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Terutama yang kita syukuri bukan kenikmatan duniawi saja, tetapi yang paling penting yang kita syukuri adalah kenikmatan rezeki. Ketika kenikmatan rezeki cakupannya lebih luas daripada cakupan kenikmatan dunia. Sandang kita, papan kita, dan pangan kita itu adalah dunia kita, tetapi belum tentu menjadi rezeki untuk kita. Karena sesungguhnya dunia hanya bermanfaat dalam kehidupan kita yang singkat di dunia, dan tidak ada manfaatnya dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Adapun rezeki merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita di dunia, tetapi pula bermanfaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Itulah adalah rezeki. Dan rezeki yang kita syukuri dalam kesempatan siang kali ini, yaitu adalah ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan mengayunkan langkah kita sampai berkumpul di taman surga, supaya kita mendapatkan ilmu, supaya terang jalan kehidupan kita. Maka ini merupakan bagian dari rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka sesungguhnya dari mana dalilnya bahwasanya ilmu adalah rezeki? Maka perhatikanlah doanya Nabi Musa alaihi salam yang ditetapkan di dalam syariat ketika Nabi Musa berkata, diabadikan oleh Allah di dalam doanya. Nabi Musa berkata, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepadaku, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan tambahkanlah dan berikanlah kepadaku rezeki kefahaman. Di situ Nabi Musa meminta rezeki, tetapi rezeki yang beliau minta bukan emas ataupun perak, tetapi rezeki yang beliau minta itu adalah kefahaman atas kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami rezeki, inilah yang menjadikan kita kumpul, dan rezeki itulah yang menjadikan kita kumpul di taman surga, supaya kita mampu menjadikan rezeki ini menjadi penyelamat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Maka sesungguhnya berkumpul di taman surga merupakan salah satu perkara yang Allah cintai. Makanya dinamakan ini adalah taman surga, karena pada hakikatnya tidak mungkin kita akan mendapatkan surganya Allah sampai kita menikmati keberadaan hidup kita di antara taman-taman ilmu, karena pada dasarnya kuncinya surga salah satunya adalah ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki, tidak putus rezeki kita sampai dilapangkan urusan kubur kita, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, karena itulah puncak rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah terangkan di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11. Makanya Allah selalu menghinakan dunia, tetapi Allah tidak menghinakan rezeki. Allah selalu kemudian menganggap dunia itu tidak ada harganya, tetapi Allah tidak pernah merendahkan rezeki. Karena pada dasarnya siapapun yang diberikan ilmu, diberikan kemudian untuk beramal sampai dia dimasukkan ke surga, itulah rezeki terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah memberikan rezeki tanpa putus kepada kita, insya Allah. Jamaah yang semoga Allah rahmati, sebelum kita mengkaji kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh salah satu ulama mu'tabar di dalam akidah Ahlussunnah, yaitu adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, saya mengajak anak dan antum semuanya supaya kita selalu berdoa dan mendoakan negeri kita, mendoakan kaum muslimin, mendoakan semuanya dan para pemimpinnya di dalam kebaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dan diberikan keberkahan. Siapapun yang merencanakan kebaikan untuk negeri kita, semoga kebaikan itu sampai kepada kita dan kembali kepada kaum muslimin. Tapi siapapun yang merencanakan kejahatan dan keburukan kepada negeri kita dan kepada kaum muslimin, maka sesungguhnya kita mengharapkan di dalam doa semoga keburukan itu berbalik kepada mereka. Dan apapun yang terjadi hari ini, kita diberikan kekuatan untuk melewatinya dan diberikan keberkahan. Dan siapapun nanti yang kemudian akan bersama dengan kita, semoga tidak menjauhkan kita dari Allah
dan tidak menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bertemu kembali, walaupun kita sempat berpisah satu kali pertemuan. Mungkin banyak yang mendengar berita-berita yang tersebar, berita-berita burung gagak dan burung hantu yang kemudian membawa kabar ini dan kabar itu. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini saya diberikan oleh Allah kebaikan, dan semua pemberitaan itu tidaklah berdasar sesuai dengan fakta yang saya dapatkan. Tapi ala kulli hal, saya sudah memberikan banyak sekali klarifikasi dan kiranya cukup. Tetapi saya cuma menyampaikan jazakumullah khairan kepada antum atas semua kebaikan doa-doa antum, dan terutama yang paling penting saya menyampaikan rasa terima kasih yang disampaikan oleh masyarakat muslim Suriah yang ada di Turki ataupun yang ada di Syam itu sendiri. Mereka menyampaikan ribuan terima kasih kepada setiap bantuan yang telah kita berikan kepada mereka. Keadaan di sana sulit dan sangat susah sekali, sehingga berapapun harta dan berapapun bantuan yang kita bawa seakan-akan tidak pernah cukup untuk menutupi rasa perih dan rasa luka yang mereka hadapi setiap waktunya dan setiap saatnya. Tetapi satu pelajaran penting yang saya dapatkan dari mereka, tidak ada bangsa yang paling terdepan saat ini saya lihat di dalam mengimani takdir, kemudian berhusnudzon kepada Allah, kecuali salah satunya yang saya lihat adalah bangsa Syam, di mana mereka mendapatkan ujian bertubi-tubi, di mana musibah yang mereka rasakan begitu berat sampai mereka tidak pernah tahu kapan ujian itu akan selesai, tetapi selalu mereka berzikir kepada Allah dengan ucapan Allahu Karim, Allahu Karim, Allahu Karim. Allah itu maha baik, Allah itu maha baik, Allah itu maha baik. Dan itu mereka ulang-ulang dalam setiap obrolan, dalam setiap percakapan. Jadi habis menceritakan tentang musibah, selalu ditutup, kalau bukan dengan zikir hasbunallah, mereka selalu tutup dengan kata-kata Allahu Karim. Saking besarnya rasa husnudzon mereka kepada Allah, seakan-akan mereka itu pengen ngomong, seberat apapun ujian yang kita rasakan dibandingkan dengan kebaikan Allah, maka ujian ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Makanya mereka selalu mengatakan apa? Allahu Karim, Allahu Karim. Ana secara khusus, mungkin subjektif, tapi ana secara khusus tidak pernah bertemu orang Suriah dimanapun mereka menggugat takdir, menyalahkan fulan, menyalahkan kejadian ini, menyalahkan kejadian itu. Padahal keadaan yang mereka rasakan begitu berat. Dan ingat ikhwan, satu, mereka tidak pernah tahu kapan keadaan itu akan berakhir untuk mereka. Tapi Masya Allah, mereka selalu berhusnudzon kepada Allah, walaupun kehilangan rumah, kehilangan apapun yang mereka miliki. Hari ini sebagian besar masyarakat Suriah mereka menjadi musafir, bukan dalam safar yang tenang ketika kita layaknya pergi ke Surabaya, tapi mereka menjadi musafir dalam keadaan yang tidak tenang. Untuk bisa bayangkan safarnya antum kalau tenang saja, misalkan antum ke Bandung 1 pekan, 2 pekan, lama-lama walaupun antum tinggal di hotel, lama-lama bosan, lama-lama pengen pulang, karena safar itu merupakan bagian dari adab, makanya terasa letih dan terasa melelahkan. Kalau safar yang tenang dan safar yang normal aja kita merasakan keletihan dan kelelahan, antum bisa bayangkan kaum muslimin yang ada di sana, mereka safar dalam safar yang tidak normal, tidak membawa apapun kecuali baju yang melengket pada tubuh mereka, tinggalnya di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir bukit, di pinggir-pinggir gunung, dengan kemah-kemah dengan standar yang sangat sederhana. Tidak ada MCK, tidak ada penghangat untuk kemah mereka, padahal cuaca sangat dingin menggigit sampai -2, sampai ekstrimnya sampai -7, dan tidak ada lantainya. Dan yang penting, yang sangat ironis adalah mereka tidak tahu sampai kapan mereka akan memiliki kemah itu untuk kemudian mereka tinggali. Tapi Masya Allah, mereka selalu husnudzon kepada Allah dan tidak pernah menyalahkan siapapun. Inilah yang menjadikan saya berkali-kali menyampaikan di dalam banyak kajian, orang-orang Syam itu mungkin dibandingkan dengan sholat kita lebih banyak sholat kita, dibandingkan dengan puasa kita lebih banyak puasa kita.
dibandingkan sedekah kita. Mungkin lebih banyak sedekah kita, umrahnya lebih sering kita. Tapi kenapa ya? Saya yakin mereka menjadi orang yang lebih utama imannya daripada kita. Karena saya tahu tidak ada anak tangga yang paling cepat menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah kecuali anak tangga itu bernama ujian. Dan ujian itulah yang menjadikan mereka begitu cepat ditinggikan oleh Allah dengan ujian yang Allah berikan ketika mereka selalu sabar tanpa pernah mereka menggugat takdir Allah sedikit pun. Makanya saya ingat kepada sebuah hadis sahih, di surga itu ada sebuah bangunan yang sangat tinggi sekali. Bangunan itu tidak bisa diperoleh dengan sholat, tidak bisa diperoleh dengan puasa, tidak bisa diperoleh dengan haji ataupun umrah. Tapi bangunan yang sangat tinggi di surga itu hanya bisa diperoleh bagi orang yang senantiasa diuji selama seumur hidupnya dan dia bersabar. Dan sesungguhnya merekalah yang layak untuk kita perkirakan. Mungkin merekalah yang akan menempati tempat-tempat itu karena keutamaan mereka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kemudian Allah memberikan keberkahan bagi mereka dan semoga kita dipertemukan dengan mereka. Kalau tidak di dunia, semoga kelak kita di akhirat. Kalau ada di antara antum yang bisa nikahin wanitanya, alhamdulillah banget ya. Bisa ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Tapi kelihatannya hampir mustahil kejadian itu berlaku. Tapi kita mendoakan selalu semoga Allah memberikan kekuatan bagi mereka. Sekarang mari kita buka ya. Kita akan membahas dan meneruskan tentang kitab At-Tadhkirah. Salah satu kitab yang mempunyai penjelasan sangat panjang berkaitan tentang persoalan kita ketika akan menuju kepada kematian. Tentunya kita paham sesungguhnya kematian apabila dipersiapkan dengan ilmu akan berbeda hukumnya ketika kematian itu menyapa seseorang ketika orang itu tidak paham tentang kematian. Antum sujud karena antum ngerti dalilnya sujud itu apa, keutamaannya, bagaimana derajatnya setiap masing-masing hadis, itu demi Allah akhi lebih utama daripada sujudnya teman antum, yang mana teman antum ketika sujud tidak ngerti dalilnya tetapi dia bersujud hanya karena di waktu SD dia belajar sujud dan orang tuanya mencontohkan sujud. Artinya seluruh ulama mengatakan bahwasanya setiap perkara apabila didasari dengan ilmu dan faham dengan ilmunya bagaimana syariat itu diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, menjadikan ibadah itu apabila kita berulang-ulang kerjakan menjadi lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak mengetahui ilmunya. Antum melaksanakan sholat, ketika antum sudah pernah membahas kitab sholat sampai habis, antum tahu kedudukan masing-masing hadis, lalu kemudian antum mengambil pendapat yang terkuat sampai antum menyelesaikan cukup lama 3 bulan atau 4 bulan, maka sholat antum semenjak antum tahu ilmunya itu beda hukumnya dengan sholat antum ketika antum belum mengikuti kajian tentang masalah itu. Jadi akhirnya apa? Karena Allah tidak pernah menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa sholat kita harus kita fahamkan dengan ilmu, haji kita harus kita fahamkan dengan ilmu, karena apabila sudah berbasiskan dengan ilmu, menjadikan seluruh ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, bukan hanya sholat, bukan hanya sujud, bukan hanya kemudian haji ataupun umrah, termasuk di antara perkara yang kita harapkan bahwasanya itu akan memberikan pahala untuk kita, yaitu adalah masalah kematian. Karena orang yang tahu kematian, faham ilmunya sebelum dia meninggal dunia, maka matinya akan lebih berpahala di sisi Allah apabila ilmu yang dia ketahui diiringi dengan amalan, dibandingkan dengan orang yang mati, meninggal tetapi tidak memiliki sama sekali tentang ilmu, tentang kematian yang akan dia hadapi. Inilah yang menjadikan kita, karena kita adalah musafir, calon musafir dalam safar yang panjang, maka kita mempelajari dulu bagaimana alurnya kehidupan kita menuju kepada kematian, supaya kematian kita betul-betul berdasarkan kepada ilmu, dan kita harapkan kematian kita adalah kematian dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, supaya kita punya keutamaan ketika menutup mata berpindah ke alam kubur. Bagi yang membawa buku, mari kita buka pada halaman yang ke-28.
Bagi yang tidak membawa buku, dibuka-buka hafalannya kalau hafal. Pada halaman yang ke-28, setelah kita membahas panjang sebelum-sebelumnya tentang bagaimanakah faedah kita mempelajari ataupun kita mengetahui tentang mengingat mati, pada halaman ke-28 kita akan mendapatkan satu pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Di sini beliau ingin menyampaikan tentang persoalan ziarah kubur. Ya, jadi kemudian beliau ingin menyampaikan tentang masalah ziarah kubur. Maka kemudian hadis yang disebutkan oleh beliau dari Ibnu Majah, dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi mengatakan, sesungguhnya saya dulunya melarang kalian untuk kemudian kalian melakukan ziarah kubur, tetapi sekarang kunjungilah ziarah kubur itu, karena ziarah kubur itu membuatmu zuhud terhadap dunia, dan sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan antum tentang masalah akhirat. Mari kita bahas dulu tentang hadis ini. Yang kita bahas pertama kali adalah bahwasanya kita harus paham di dalam sunnah, ketika pertama kali disampaikan sunnah oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, maka sesungguhnya ziarah kubur itu pertama kali ketika sunnah itu baru disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi. Mungkin kita bertanya, kenapa sesungguhnya pertama kali ziarah kubur itu kok dilarang ketika pertama-tama Islam disampaikan oleh Rasulullah dan sunnah disampaikan oleh Rasulullah? Sebelum kita bahas itu, kita pengen tahu mana dalilnya bahwasanya ziarah kubur itu pertama-tama adalah hukumnya haram. Yaitu kalau kita perhatikan hadisnya, Rasulullah tadi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kalian, dulunya melarang kalian untuk datang ke ziarah kubur. Di sini kita mendapati berarti di situ Rasulullah itu di awal-awal ketika masih di Mekah menyampaikan tentang tauhid dan akidah, Rasulullah SAW melarang ziarah kubur. Maka kita harus paham kenapa Rasulullah SAW pertama-tama ketika akidah baru disampaikan, sunnah baru disampaikan dan disebarkan oleh beliau, Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari syad dan lidari atisu, yaitu mencegah kemungkinan terburuk yang bisa menimpa kepada kaum muslimin apabila dari awal ziarah kubur sudah diperbolehkan. Nah, sebelum kita bahas itu, kita harus paham syirik yang hari ini tersebar di seluruh kaum atau di seluruh umat manusia, sesungguhnya syirik itu bermula dari dua umat, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi syiriknya umat manusia hari ini itu berpulang sumbernya kepada dua umat. Pertama umatnya Nabi Ibrahim, yang kedua adalah umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan kemudian ternyata ciri khasnya mereka ketika melakukan kesyirikan itu berbeda. Kaumnya Nabi Ibrahim ketika mereka itu melakukan kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim bukan kepada orang yang telah mati di dalam kubur, enggak. Tapi kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim yaitu adalah kesyirikan ketika mereka meyakini benda-benda di langit itu merupakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Makanya kalau kita lihat bangsa Yunani kuno sampai kemudian mengagungkan makhluk-makhluk di langit, bintang-bintang di langit dan segala macam antariksa dan galaksinya, maka itu merupakan sisa-sisa dari kesyirikan yang menyebar pada zaman umatnya Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdialog kepada umatnya, Nabi Ibrahim kan berkata, apakah kalian menyembah kepada ini nih, bintang, lalu bintang hilang, menyembah kepada bulan, lalu bulan hilang, lalu menyembah kemudian kepada matahari, lalu kemudian matahari hilang. Itu merupakan sebuah pengkabaran dari Allah, sesungguhnya kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Ibrahim yaitu adalah meyakini makhluk-makhluk dan ciptaan-ciptaan di langit itu merupakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Dan saya ingatkan, saya agak kurang sependapat
Ya, walaupun ini ada khilaf, ya. Tetapi saya kurang sependapat yang mengatakan bahwasanya proses mencari Tuhan adalah proses yang pernah dilalui oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana kisah ini sering kita dengarkan dari waktu kita kecil, bahwasanya kemudian Nabi Ibrahim melihat bintang, kemudian nggak jadi, kemudian melihat bulan nggak jadi lagi, kemudian melihat matahari nggak jadi lagi. Ternyata kalau kita kembalikan kepada perkataan Imam Ibnu Katsir itu mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu memang sudah paham tentang akidah dari kecil. Dan sesungguhnya pembicaraan Nabi Ibrahim ketika mengatakan apakah ini Tuhanku, itu pembicaraan beliau ketika sedang berdebat dengan kaumnya yang menganggap bintang, bulan, dan matahari adalah Tuhan di sisi Allah. Jadi bukan untuk beliau. Ya. Jadi kalau kita buka di dalam tafsirnya, ternyata bukan untuk Nabi Ibrahim, tetapi untuk umatnya yang saat itu meyakini patung-patung yang mereka buat adalah patung-patung berdasarkan pengamatan mereka kepada makhluk dan ciptaan-ciptaan di langit. Makanya kemudian sampai-sampai para ulama mengatakan apa mungkin seorang nabi yang akan menjadi kekasihnya Allah, tetapi kemudian di waktu kecilnya dia masih belum paham tentang akidah, kok rasanya susah untuk kemudian dimaklumi. Kenapa? Rasulullah sendiri saja ketika beliau akan diangkat menjadi seorang rasul, maka di waktu kecil saja beliau sudah dijaga, bahkan dadanya saja sudah dibedah, dibelah, kemudian dibersihkan hatinya, lalu kemudian dikembalikan lagi sampai 2 kali, sampai kita mendapati apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, kuntu ara asarul makhid fi sadri Rasulillah. Sampai Anas bin Malik itu berkata, sesungguhnya aku itu melihat bagaimana dadanya Nabi itu ada jahitan. Jadi kemudian dulu saya menyangka bahwasanya ketika dikembalikan oleh para malaikat, maka sesungguhnya tidak ada bekasnya. Tapi ternyata ada bekasnya. Siapa sahabat yang berhasil melihat itu? Anas bin Malik, putranya dari Ummu Sulaim yang dititipkan kepada Nabi, yang berkhidmah kepada Nabi selama 10 tahun. Maka Anas bin Malik mengatakan, kuntu ara asarul makhid fi sadri Rasulillah. Saya sendiri yang melihat bagaimana dadanya Nabi ada bekas jahitan, sebagaimana yang kemudian kita dapatkan kisahnya, sesungguhnya hatinya Nabi dibersihkan dari gumpalan-gumpalan hitam. Sampai 2 kali. Maka kemudian akhirnya para ulama, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir, lalu berkata, sesungguhnya kejadian yang benar, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari kecilnya sudah paham tentang akidah. Kenapa? Sulit dimaklumi kalau ada seorang Nabi yang bergelar dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, tetapi di waktu dia kecil ternyata kemudian dia tidak mengetahui siapa Robnya, dan dia diperintahkan oleh Allah meraba-raba sendiri siapa Tuhannya. Ya, inilah pendapat yang saya pilih. Ya, saya kemudian tidak bersama dengan apa yang sering kita dengarkan di waktu kecil, bahwasanya kemudian Nabi Ibrahim itu meraba-raba siapa Tuhannya, dan itu ternyata tidak sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahlul ilmi di dalam tafsir-tafsir mereka. Para ahlul ilmi mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim sudah paham tauhid semenjak dari kecil, dan akhirnya dia menjadi seorang Nabi Khalilur Rahman. Dan kita harus paham, ketika Nabi Ibrahim itu sampai dibakar, maka kemudian tidak ada yang, saat itu belum ada yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Makanya sampai beliau dibakar dengan api yang sangat tinggi, kayu yang sangat tinggi, menjulang tinggi. Sampai kemudian kita mendapati kisah Imam Ibnu Katsir berkata, asapnya kalau kemudian kelewatan burung, maka burung itu akan mati saking pekatnya asap ketika membakar Nabi Ibrahim. Saat itu dakwahnya Nabi Ibrahim apa? Dakwahnya Nabi Ibrahim yaitu adalah mengajak manusia yang beribadah kepada makhluk-makhluk di langit supaya mereka hanya beribadah murni kepada Allah semata. Ini yang kemudian harus kita pahami, ya. Makanya sisa-sisa kesyirikan hari ini adalah bintang-bintang di langit, ada kemudian kesyirikan macam-macam kan. Misalkan ramalan bintang, kemudian melihat bintang jatuh berdoa. Mana ada waktu mustajab itu melihat bintang jatuh? Tidak ada. Waktu mustajab berdoa itu antara adzan dan iqomah, turun hujan. Tidak ada itu bintang jatuh. Itu kebiasaan paganis dari bangsa Yunani itu ternyata. Ya. Jadi kemudian disitulah kita mendapati sumber asal kesyirikan yang pertama dari umatnya Nabi Ibrahim. Umatnya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian sumber kesyirikan yang kedua yaitu adalah muncul dari kaumnya Nabi Nuh. Nah ini beda versinya. Kalau kaumnya Nabi Nuh
kaumnya Nabi Nuh itu kemudian tidak menyembah kepada ciptaan di langit, tetapi sesungguhnya kalau kaumnya Nabi Nuh itu adalah mereka menyembah kepada patung-patung, di mana patung-patung itu adalah nama orang-orang sholih yang menjadi pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam, yang menaiki kapal bersama Nabi Nuh, kemudian mereka selamat, dan merekalah yang meneruskan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka meninggal dunia, maka kemudian orang-orang itu mengenang bagaimana orang-orang ini telah menyampaikan kalimat kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka terkenang, mereka mengenang bagaimana kenangan manis bersama orang-orang ini. Mereka kumpul di sekitar kuburan orang-orang itu. Generasi yang pertama ini ketika mengenang meninggal, digantikan dengan generasi yang kedua. Digantikan dengan generasi yang kedua, maka kemudian generasi yang kedua bukan hanya kumpul, tapi mereka sudah membuat acara-acara tertentu yang mereka tambahi supaya mereka tambah mengenang orang-orang yang menurut mereka telah mengajarkan kebenaran untuk mereka. Generasi yang kedua ini meninggal, digantikan dengan generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga kemudian mereka berkata, ayo kita buat patung supaya apa yang kita kenang dari mereka tidak hilang dari pikiran kita. Dibuatlah patung, lalu kemudian diserupakan patung-patung itu dengan wajah orang yang mereka ingat dari pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Lalu patung itu pada generasi yang ketiga belum disembah, hanya kemudian dipajang saja. Lalu kemudian generasi yang ketiga ini meninggal dunia, generasi yang keempat yang akhirnya kemudian menjadikan patung itu bukan hanya mengenang, tapi patung itu akhirnya disembah, dan jadilah kesyirikan yang datang kepada penghuni-penghuni kubur yang terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Setelah kita mengetahui tentang itu, makanya kemudian akhirnya kita hanya memahami bahwasanya Rasulullah SAW kenapa melarang pertama kali semacam itu untuk kemudian ziarah kepada kubur, karena Rasulullah khawatir kalau akidah belum disampaikan dan belum sempurna mereka memahami tentang tauhid, kalau mereka sudah diperintahkan untuk datang ke kuburan, maka yang terjadi adalah kemudaratan yang lebih besar. Apa kemudaratan yang lebih besar? Yaitu adalah kesyirikan mereka kepada kubur-kubur itu, dan inilah yang akan merusak akidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya kemudian pertama-tama itu kemudian dilarang oleh Rasulullah, ditutup itu. Dan kita harus paham, kalau kemudian syariat ini memang ada persoalan untuk meminta kepada kuburan, saya yakin orang yang pertama kali akan kemudian mengajak kita kepada kuburan para nabi adalah Rasulullah. Kalau memang syariat ini adalah syariat untuk meminta kepada kubur, siapa yang akan mengajak kemudian kita keliling kepada kuburan para nabi? Yang akan mengajaknya adalah Rasulullah. Tapi maaf, Rasulullah tidak pernah ngajak para sahabat ke kuburannya Nabi Musa, ke kuburannya Nabi Ibrahim, ke kuburannya Nabi Sulaiman. Padahal mereka lah orang yang lebih berhak untuk didatangi kuburannya, karena mereka itu adalah nabi dan mereka adalah rasul. Tapi ternyata Nabi tidak pernah satu kali pun mengajak para sahabat untuk mencari kuburan para nabi dan kuburan para rasul sebelum beliau, karena sesungguhnya di situ kita mengetahui syariat berdoa tidak perlu datang ke kuburan, tetapi syariat berdoa dimanapun kita berada, beriman kepada Allah, melaksanakan perintahnya, berdoa. Disitulah kita akan dipenuhi segala apa yang kita minta. Ya. Jadi disitulah kita paham di awal-awal Islam ini kemudian termasuk di antara perkara yang dilarang, sampai akhirnya ini menjadi perkara yang diperbolehkan karena ada manfaatnya. Nah di sini kita juga belajarnya apa? Bahwasanya di sini kita mengetahui kita boleh untuk kemudian apabila kita mengetahui ada satu perkara yang kita khawatir perkara ini akan disalahfahami, maka kemudian boleh bagi kita untuk tidak menyampaikan perkara ini dulu sampai kemudian kita melihat ada kebaikan ketika perkara itu disampaikan. Contoh nih, ya, ada salah satu hadis, ya, salah satu peristiwa, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat ini terjebak dan tergelincir pada satu dosa. Dia mencumbu wanita tanpa mahramnya, mencumbu dengan sangat. Kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika datang kepada Nabi, lalu kemudian Nabi berkata, sholatlah kamu sholat asar, maka itu akan menghapuskan dosamu itu. Di situ kita mengetahui apa? Di situ kita mengetahui salah satu keutamaan sholat asar
yaitu adalah besar sebagaimana keutamaan sholat subuh. Dan di antara keutamaan sholat asar itu apa? Siapapun yang meninggalkan sholat asar seakan-akan meninggalkan sholat satu hari, dan siapapun yang menegakkan sholat asar akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan sholat ini merupakan sholat yang disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang bersama-sama selain di waktu sholat subuh. Jadi dua malaikat itu ketemu antara malaikat malam dan malaikat siang itu pada dua waktu sholat, yaitu waktu sholat subuh dengan waktu sholat asar. Hadis ini kalau kita sampaikan kepada orang yang belum paham akidah, rusak. Akhirnya apa? Ya akhirnya kemudian gampangin dia. Alah nanti sholat asar juga hilang. Makanya kalau kemudian antum ngerti hadis ini, kemudian antum ada orang yang kemudian melakukan tindakan-tindakan bersama dengan orang yang bukan mahramnya, jangan sampaikan hadis ini. Tidak apa-apa, nanti kalau habis sholat asar menghapuskan dosa. Jangan pahamkan dulu. Makanya kemudian apa? Ditahan dulu, fahamkan akidah dulu, baru kemudian sampaikan itu. Kenapa? Kalau sudah faham akidah, walaupun mengetahui keutamaan sholat asar yang semacam itu, tidak akan menjadikan dia mendekati dosa. Disitulah kita paham. Kadang-kadang boleh bagi kita melarang sesuatu yang hukumnya mubah apabila kita khawatir terjadi kemudaratan ketika perkara itu kita perbolehkan. Ya. Tetapi kemudian tetap kita nanti harus menyampaikan apabila mereka sudah punya kesiapan untuk menerima ilmu yang datang dari Nabi. Makanya Nabi mendapatkan bahwasannya hal itu kemudian pertama-tama kemudian dilarang dan kemudian akhirnya diperintahkan, ya karena Rasulullah khawatir akan terjadi kesyirikan itu kepada umatnya. Makanya kemudian Rasulullah sudah mengingatkan kita berkali-kali, ya. Bahkan ketika akhirnya ziarah kubur itu diperbolehkan oleh Nabi, Nabi pun tetap mengingatkan kita berkali-kali tentang persoalan kubur. Hati-hati terhadap persoalan kubur, hati-hati terhadap persoalan kubur. Bahkan salah satu di antara wasiat Nabi 100 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah itu apa? Rasulullah mengatakan la'anallahu 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. 100 hari sebelum Rasulullah itu meninggal dunia, di antara wasiat yang ditinggalkan Nabi untuk kita, saking pentingnya ini, sampai ada satu buku merangkum tentang wasiat Nabi 100 hari sebelum meninggal dunia. Di antara wasiat itu adalah Rasulullah berkata, laknatilah orang Yahudi dan Nasara yang telah mengambil kuburan para nabi-nabi mereka menjadi tempat berkumpul dan tempat ibadah yang dikatakan Nabi dengan masjid. Jadi apa? Saking hati-hatinya Rasulullah untuk persoalan ini, supaya kita tidak terperosok sebagaimana terperosoknya orang-orang yang gulu, yang ekstrim ketika memperlakukan para murid dan para pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Makanya disitulah akhirnya di awal-awal ziarah kubur itu tidak diperkenankan. Lalu kemudian akhirnya ziarah kubur itu diperkenankan. Akhirnya ziarah kubur itu dibolehkan kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Kapan? Setelah Rasulullah melihat para sahabat itu kemudian memiliki akidah. Ketika Rasulullah melihat bahwasanya para sahabat memiliki keimanan, di mana keimanan mereka betul-betul keimanan yang kuat, dan Rasulullah tidak terlalu khawatir lagi mereka akan terperosok di dalam kesyirikan, makanya kemudian Rasulullah berkata, fazu ruha, tetapi kemudian sekarang kunjungilah, karena sesungguhnya tuzahidu fid dunya, karena ziarah kubur itu menjadikan kita zuhud terhadap perkara dunia dan mengingatkan kita terhadap urusan-urusan akhirat. Ya, jadi disitulah kita memahami hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maka kita memahaminya Rasulullah melarang pertama kali ziarah kubur tetapi kemudian memperbolehkan. Maka kita kemudian mempelajari setelahnya, ya. Disinilah kita mengetahui ziarah kubur itu merupakan perintah. Ya, masih membedah hadis Ibnu Majah. Disinilah kita mengetahui berarti ziarah kubur itu adalah sunnah, perintah sunnah. Kalau kemudian kita sudah mengerti bahwasanya ziarah kubur itu merupakan sebuah perintah, maka setiap orang yang datang ke kuburan maka itu ibadah. Jadi kalau ada orang yang datang ke kuburan, maka fahami itu ibadah dan bernilai pahala. Kenapa? Karena itu perintah, bukan hanya anjuran. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fazu ruha, dulu aku larang, tetapi sekarang aku perintahkan bagi kalian untuk mendatanginya.
Berarti kalau ada perintah, berarti di situ ada nilai ibadah. Dan semakin sering antum dan saya datang ke kuburan untuk mengingatkan kematian, maka semakin banyak pahala yang kita peroleh, karena itu merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Nabi. Karena pikiran kita dulu salah. Kita menganggap ziarah kubur itu hanyalah untuk anjuran saja, kita anjuran datang ke kuburan. Enggak. Semakin kita lama, semakin kita sering ke kuburan, dan semakin berlama-lama kita di kuburan, niat kita untuk menghadirkan rasa takut, sesungguhnya semakin lama semakin banyak pahala yang kita peroleh, karena itu merupakan perintah dalam sunnah. Jadi kalau ada orang sengaja, ayo kita ke kuburan, datang melepaskan sandal, masuk ke dalam kuburan, dia duduk, maka selama itu dia duduk, maka selama itu akan mengalir pahala kepadanya, dan itu merupakan bentuk ibadah. Jadi bukan hanya anjuran, tapi merupakan bentuk ibadah, di mana Nabi kemudian perintahkan itu. Makanya Nabi sendiri pada satu malam beliau itu pernah pergi, kemudian ketika saat itu di rumahnya Ibunda Aisyah, lalu Ibunda Aisyah tidak mendapatkan Nabi, diikuti itu kemudian Rasulullah itu kemana? Ya, karena saat itu Bunda Aisyah itu kayak cemburu, ini jangan-jangan Rasulullah pindah ke rumah salah satu istri yang lainnya. Ternyata Rasulullah SAW ke kuburan, dan kemudian beliau berdiam di dalam kuburan Baqi, lalu kemudian Rasulullah balik. Dan itu dilakukan Nabi di tengah malam. Masya Allah. Ya kalau antum mampu, Masya Allah itu datang ke kuburan tengah malam, mengingat mati. Ini kan sunnah. Ya kan? Ya kita kan selama ini nggak tahu. Ya kan? Sekarang kan sudah tahu hadisnya sahih. Ya kan? Maka kemudian selama itu kita duduk, ya selama itu pula kemudian kita akan mendapatkan pahala. Kok sekali-kali jalan kita ke kuburan gitu ya, mengajak keluarga kita, mengingatkan kepada anak keluarga kita tentang persoalan kematian. Karena kalau kita ngajak ke mall terus, ya akhirnya mematikan hati lama-lama. Ada nggak orang yang ke mall mikir mati? Nggak ada. Melihat diskon 50%, Masya Allah gitu. Kenapa Pak ingat mati? Saya nggak ada. Orang yang datang ke mall itu pasti kemudian mengingat kehidupan. Tapi orang yang datang ke kuburan, maka disitulah dia mengingat kematian. Makanya para salaf sampai-sampai ada di antara salaf yang sampai membangun kuburan. Nah, ini wallah alam, ini saya belum tahu hukumnya. Sampai dia membangun lubang liang lahat di belakang rumahnya, ketika dia merasa keras hatinya ataupun tergiur untuk melakukan dosa, dia tinggalkan itu sebentar, dia pergi ke belakangnya. Kemudian dia tidur di halaman rumahnya yang belakang itu, di liang lahatnya, lalu dia berkata, ini loh tempatmu nanti ketika kamu mati. Maka kemudian akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia keluar dari lubang itu dalam keadaan dia meninggalkan dosa. Itulah fungsi. Karena sesungguhnya kuburan itu Masya Allah mengingatkan mati. Walaupun hari ini ironis ya Pak dan Ibu. Hari ini tuh ironis banget. Karena ternyata banyak kuburan yang tidak lagi mengingatkan kita kepada kematian. Ada kuburan itu yang di dekat Telkom Jakarta Timur itu loh. Apa kuburan apa itu? Di kuburan itu Masya Allah bukan ngingatin orang tentang kematian, tapi justru malah Allah tempat kemaksiatan itu. Orang pacaran, jualan cilok, jualan gorengan, ya Allah. Demi Allah itu, karena saya dulu pernah ngajar di salah satu masjid dekat situ. Saya tuh geleng-geleng setiap ngelewatin itu. Ya karena memang itu berbatasan dengan jalan kampung, akhirnya menjadi jalan kampung. Akhirnya apa? Saking hari ini pekatnya kita dalam dosa, masyarakat ini dalam dosa, sampai kuburan itu tidak lagi mampu melembutkan hati. Nah, pertanyaan kita sederhana, kalau kuburan saja tidak mampu mengingatkan kita tentang Allah dan tentang kematian, mari kita tanya sama Allah, dosa apa yang telah kita kerjakan sampai kuburan saja tidak bisa memberikan nasihat untuk hati kita. Ya kan? Ada kemudian grup musik dulu tuh katanya, ada yang pernah nanya, ada grup musik namanya kuburan, coba. Masya Allah. Sampai kemudian mayat yang kemudian di kain kafan yang harusnya menjadi sesuatu mengingatkan kita untuk mati, sekarang enggak. Orang dipocong itu untuk kemudian lucu-lucuan. Padahal apa? Para salaf itu kalau kemudian melihat hidup pada zaman kita, melihat bahwasanya pocong dijadikan lelucon, mungkin mereka nangis, mereka, ya Allah, betapa jauhnya kita hari ini dari peringatan Allah, sampai sesuatu yang dikatakan oleh Nabi mengingatkan mati, itu pun hilang fungsinya. Kenapa? Pekatnya manusia sekarang di dalam dosa. Coba, sampai ada konser aja, ini yang kalau ini di Jakarta Pusat itu, di Ben Hill itu, pernah di situ ada konser musik, kemudian mereka minta izin di pojok itu,
grup-grup cadas itu. Grup cadas tahu nggak? Hardcore katanya. Hardcore saya juga nggak tahu apa itu. Di mana mereka itu sampai kemudian mendirikan atau kemudian mengadakan konser itu di tempat semacam itu, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah hari ini, ya Allah, kalau kita tidak banyak doa, diberikan perlindungan dari zaman fitnah ini, Masya Allah. Sampai kuburan tidak lagi mengingatkan mati. Loh, sampai kita datang ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, kita diperintahkan untuk mengikuti mayatnya sampai ke kuburan, itu kan fungsinya untuk ngingetin mati kita. Makanya antum harus paham ikhwan, kalau ada saudara kita meninggal dunia, kita ziarah, kemudian kita ngikutin mayat itu dikuburkan di dalam kubur, kita makruh untuk ngobrol. Dikir aja tidak boleh, apalagi ngobrol. Bahkan kemudian disunahkan apa? Kain kerandanya itu nggak ditutup, itu dibuka, itu harusnya dibuka. Jadi kemudian nggak usah ditutup dengan apa itu kain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, walaupun itu tidak salah, boleh. Tapi kalau kita perhatikan dalam sunnah itu dibuka. Dan itu kemudian tidak ada atas, kan kasihan Ustadz, panas. Memang kita kira masih hidup gitu, nanti dalam panas gitu. Enggaklah. Kalau kita buka di dalam Sahih Fikih Sunnah diterangkan di situ kenapa disunahkan untuk dibuka, tidak ditutup dengan kain. Perhatikan, Abu Malik Kamal Sayyid Salim di dalam Sahih Fikih Sunnah juz yang pertama beliau mengatakan supaya ngingetin orang yang kemudian jalan di belakangnya, supaya itulah keadaan dia nanti ketika mati. Makanya malah jangan ngobrol, malah kadang-kadang ngobrol, ketemu, Masya Allah, ngobrol kesana. Ini kalau dia tidak mati kita nggak ketemu ini. Gitu lah. Masya Allah, ini tidak boleh lah, malah jadi ajang reuni. Kemudian masuk ke kuburan bukannya mendekat kepada area kuburan ke liang lahat, sunnahnya kan mendekat ke liang lahat. Mendekat ke liang lahat, melihat liang lahat itu bagaimana kemudian dimasukkan, kemudian ketika dikuburkan kita disunahkan untuk duduk mengelilingi atau kemudian duduk di samping kuburan itu, ngempal-ngempalkan tanah sambil kemudian kita berdoa Allahumma firlahu, kita lempari kemudian gundukan tanah itu Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, semuanya untuk ngingetin mati ya. Tapi Masya Allah ya, karena jauhnya kita dari tuntunan hari ini dan pekatnya manusia hari ini di dalam dosa, sampai persoalan kubur dan kematian yang menjadi nasihat terbaik dalam kehidupan iman hilang. Makanya Masya Allah hari ini ikhwan, kalau sampai kita masuk surga itu kalau bukan karena pertolongan Allah itu susah. Coba, apa ada kemudian orang yang masuk surga kemudian ketika masih bersentuhan riba? Susah bayangin. Tapi hari ini siapa yang betul-betul bisa bersih dari masalah riba? Padahal ada nggak orang yang kemudian masuk surga itu kemudian masih sentuhan dengan riba? Ya Allah ikhwan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu segera-gara satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah kok. Gigitan buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu tidak separah dosanya riba. Itu baru riba, belum zina, belum lagi dukun, belum lagi berbagai macam. Apalagi pilkada kayak gini, kemudian buahnya orang yang datang ke dukun ini rame-rame ini ya. Masya Allah. Makanya saya tuh sering Allah, kalau ada orang di akhir zaman bisa masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi dia masuk surga itu karena apa? Karena semata-mata pertolongan Allah. Saking beratnya betul kita kemudian membersihkan diri kita dari berbagai macam kerusakan. Umat, bukan zaman. Zaman tidak pernah salah. Makanya kita tidak boleh mencela zaman kan? Mengatakan zaman ini dan tidak boleh, itu perkataan menyakiti Allah itu. Kenapa? Karena yang memiliki zaman itu adalah Allah. Anad dahr fala tasubud dahr. Makanya kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, anad dahr fala tasubud dahr. Sayalah pemilik zaman dan janganlah kemudian kalian itu mencela zaman. Yang salah bukan zamannya, orangnya yang salah. Zamannya tidak salah. Makanya kalau ada omongan walaupun bersanda, zaman edan, kalau tidak edan ya tidak kebagian. Salah, yang edan kamu, zamannya tidak pernah edan. Ya, karena itu tidak boleh kita salahkan. Ya. Disitulah kita memahami persoalan akidah itu penting. Makanya kemudian ketika kita sudah paham hukumnya ini, maka kemudian tentang hadis yang disampaikan dari Ibnu Majah, bahwasanya ini dulu dilarang karena merupakan bab dari syad dan lidari atisuk, mencegah kemungkinan yang buruk. Nah, mari kita bahas dulu. Apa sih perkara-perkara tentang kuburan yang harus kita pahami supaya kita ngerti dan tidak salah sebelum kita bahas kepada kitabnya. Persoalan yang pertama yang harus kita pahami tentang masalah kubur. Haram hukumnya orang itu melaksanakan ziarah kubur kalau dia tidak paham akidah terlebih dahulu dan tauhid terlebih dahulu. Ya,
Karena apa? Kalau dia nggak paham tentang akidah dulu, yang terjadi apa? Kesyirikan. Dan kesyirikan itulah yang kita khawatirkan menghancurkan amal kebaikan kita. Makanya Pak, kalau kemudian kita ingin mengajak anak kita kemudian ke area kuburan, karena kita ingin mengamalkan sunnah yang hari ini hilang ini dari kehidupan umat, yaitu adalah datang ke kuburan, sampaikan kepada mereka terlebih dahulu akidah dulu. Nah, kamu harus paham, ini kubur loh ya, kamu tidak boleh meminta apapun kepada penghuni kubur. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat bagi kita untuk kemudian mengingat kematian, dan kamu harus paham ketika meminta itu hanyalah mintalah kepada Allah semata ya. Dan kemudian kita harus pahamkan itu sebagaimana memahamkan diri kita, karena banyak hari ini orang yang datang ke kuburan ketika mereka tidak memiliki akidah tentang masalah kubur, tidak memiliki akidah yang benar. Akhirnya di area kuburan yang terjadi apa? Banyak perkara-perkara yang tidak sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Coba, saya pernah baca di Facebook ada orang ulang tahun di kuburan ya. Jadi orang yang meninggal itu hari itu ulang tahun. Jadi orang yang hidup bawa kue tart ya. Yuk kita rayakan hari kelahiran lu, rayakan hari kelahiran sudah meninggal. Jadi saking cintanya dia kepada penghuni kubur itu. Padahal kemudian apa yang terjadi? Masalah kuburan itu ya memang harus dipahami dulu tentang akidah dulu dan tauhid dulu. Makanya masalah inilah yang kemudian harus kita pahamkan. Jangan datang ke kuburan kalau kemudian fungsinya mengingatkan kematian tidak disertai dengan akidah yang benar dan tauhid yang benar. Kalau enggak, akhirnya kemudian macam-macam ya, macam-macam yang terjadi. Datang ke kuburan nanti nangkap cahaya apa, difoto, disebarkan, ini ada cahaya. Akhirnya apa? Bukannya orang semakin paham tentang akidah, tetapi justru semakin terperosok di dalam kesyirikan. Ini yang pertama yang kita harus pahami. Menanamkan akidah menjadi perkara yang cukup penting bagi seseorang ketika mereka kemudian sebelum datang ke kuburan ya, pahamkan itu terlebih dahulu, baru kemudian kita datang ke kuburan. Yang kita pahami yang kedua tentang masalah kuburan, tentang masalah kuburan itu apa? Yaitu adalah semua tempat ya. Kalau kita sudah bicara kuburan, semua kuburan itu fungsinya sama. Tidak perlu kita memberlakukan kuburan-kuburan tertentu lebih utama daripada kuburan yang lainnya. Karena apa? Fungsi setiap kuburan itu sama. Apa fungsi setiap kuburan itu? Mengingatkan kita kepada kematian. Jadi antum tidak perlu jauh-jauh pergi kemana? Pergi ke Turki, karena di situ ada kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mau kemana? Turki. Mau ngapain? Mau ke kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengingatkan kematian. Alah, tidak usah jauh-jauh. Kalau kamu mengingatkan kematian, cukup di sini saja. Kenapa? Setiap kuburan itu sama. Setiap kuburan itu adalah sama. Fungsinya apa setiap kuburan itu? Mengingatkan kita kepada kematian tanpa kita mengkhususkan kuburan-kuburan tertentu. Karena semua kuburan itu sama di sisi Allah. Yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Itu fungsinya. Kemudian kuburan itu semacam itu. Jadi tidak perlu kita kemudian mengadakan perjalanan yang jauh hanya untuk datang kepada kuburan, ketika kuburan di samping rumahnya saja sudah bisa mengingatkan kita kepada kematian. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW kan sudah mengingatkan, la tusyaddur rihal illa fi salasatil masajid. Jangan sekali-kali kamu mengazamkan, betul-betul mengkuatkan tekad untuk mengadakan perjalanan kecuali hanya di 3 tempat. Ini peringatan buat semuanya. Jangan sampai ada kejadian orang dia pergi ke Paris, dia pergi ke Eropa, tapi tidak pernah pergi ke 3 tempat ini. Karena apa? Itu akan menjadi safar yang dihisab oleh Allah. Karena kemudian apa? Rasulullah sudah mengatakan la tusyaddur rihal. Jangan pernah kalian itu mengazamkan safar kecuali ke 3 tempat. Sampai kemudian kita rela untuk makan kerupuk saja, bakwan 1 untuk nabung ketika akan mengadakan safar kecuali 3 tempat. 1, Masjidil Haram. 2, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Sudah. Yang lainnya tidak boleh kita azamkan. Sama pula mengazamkan pergi ke kuburan fulan diazamkan. Sampai kemudian kita rela nabung hanya untuk datang ke kuburan. Kalau ditanya kenapa sih harus datang ke kuburan sana, dijawab untuk mengingatkan mati. Loh, kalau mengingatkan mati, bukankah semua kuburan itu sama? Mengingatkan kita kepada kematian.
Jadi kemudian kita tidak perlu pergi ke tempat-tempat yang jauh, cukup di tempat-tempat yang kemudian kiranya kuburan itu sudah mengingatkan kita kepada kematian, karena semua kuburan itu sama di sisi Allah ketika mengingatkan kita kepada kematian. Ya, tidak ada kemudian istimewanya kuburan sana untuk kemudian menjadikan kita lebih khusyuk, itu tidak ada. Masya Allah ya, saya ke kuburan sini lebih khusyuk banget di sini, tidak ada. Semuanya sama, karena fungsinya kuburan itu adalah sama. Mungkin ada yang ini, Ustadz agak keluar sedikit, boleh nggak kita meminta supaya kita dimatikan di tempat-tempat yang barokah? Ya, contohnya tadi kita menyampaikan yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Boleh nggak kita misalkan saya bercita-cita mati di Madinah, boleh atau tidak? Boleh. Dan kita harus paham, Madinah itu merupakan salah satu tempat yang apabila ketika kita meninggal di tempat itu, sesungguhnya kita akan mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan fa inni asfa'u liman yamutu biha. Sesungguhnya aku memberikan syafaat kepada orang yang mati di kota Madinah. Ya. Jadi boleh nggak kita berdoa? Boleh. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku ya Allah di kota Madinah. Kenapa? Lihat, Imam Nawawi berkata, sebagaimana perintahnya kita di dalam hidup untuk mendekat kepada orang yang solih, disunahkan pula ketika kita mati, kita mendekat kepada kuburan orang-orang yang solih supaya kita satu bumi dengan mereka. Boleh. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalnya di kota Aqiq. Lalu ketika sebelum meninggal dunia, beliau meminta, tolong nanti kalau saya meninggal dunia, pindahkan saya ke Madinah. Dan itu dilaksanakan oleh ahli warisnya, karena meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas di luar kota Madinah, tapi tidak terlalu jauh. Dipindahkan itu, kemudian beliau ke Madinah bersama dengan para sahabat di Baqi yang mereka disemayamkan. Lihat juga doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa saat itu adalah ketika beliau dekat dengan Baitul Maqdis, yaitu sejarah orang melemparkan kerikil. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, wafatkanlah aku di tanah yang engkau sucikan. Yang dimaksudkan oleh Nabi Musa itu mana? Yaitu adalah Baitul Maqdis. Sebagaimana terulang pada zaman Umar bin Khattab dalam riwayat Bukhari Muslim, dan dikuatkan dalam riwayat Imam Ahmad. Umar bin Khattab itu berdoanya apa? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyika. Ya Allah, berikanlah kami rezeki mati syahid di jalanmu, dan berikanlah kepada kami kematian itu di kota nabimu. Yang saat itu ketika doa itu terdengar oleh satu sahabat, Abdurrahman bin Auf itu sampai berkata, ya kalau mati syahid itu ya tidak bisa di sini, ya di sana, di tempat-tempat peperangan. Tapi ternyata Umar bin Khattab tidak sama sekali merevisi doanya, karena yakinnya dia kepada Allah. Dan ternyata tidak sampai 1 bulan, dalam satu keterangan Imam Ahmad dan Imam Malik, Umar bin Khattab akhirnya meninggal tepat sesuai dengan apa yang dia minta. Meninggal ketika mati syahid ditusuk Abi Lu'lu'ah al-Majusi, yaitu salah satu pembunuh dari Majusi Persia yang sekarang diagung-agungkan oleh orang Syiah menjadi pahlawan besar. Bahkan kuburannya menjadi kuburan megah di Iran. Bahkan orang Syiah itu sampai doanya gimana? Allahumma syurni bi Abi Lu'lu'ah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan Abi Lu'lu'ah. Aminkan dong. Amin. Supaya mereka kumpul beneran di neraka. Ya. Lalu kemudian akhirnya menjadi menjadi pahlawan besar. Ditusuk oleh Abi Lu'lu'ah al-Majusi. Lalu kemudian ternyata disitulah Umar bin Khattab meninggal di kota Madinah. Padahal saat itu mati syahid di kota Madinah itu hampir perkara yang susah difahami. Tapi Allah memberikan kontan sesuai yang diminta oleh Umar bin Khattab. Dari dua riwayat inilah kita boleh meminta kepada Allah supaya kita diwafatkan di tempat-tempat yang barokah. Ya Allah, wafatkanlah saya di kota Mekah, wafatkanlah saya di kota Madinah, atau wafatkanlah saya di kota Syam. Dan kalau kemudian lebih spesifik supaya mendapatkan syafaat, orang yang meninggal di kota Madinah, maka dia mendapatkan syafaatnya langsung dari Rasulullah SAW. Boleh meminta semacam itu? Boleh. Tapi boleh nggak saya nyontoh Sa'ad bin Abi Waqqas supaya nanti kalau saya mati, lalu kemudian dipindahkan ke kota Madinah? Ya jangan, kalau antum meninggalnya di Bekasi, terlalu jauh, dan kasihan kemudian ahli warisnya. Tapi kalau kita memang dekat di Jeddah meninggalnya, ketika kita mau lepas dari umrah, kemudian kita sakit, kemudian kita ngomong sama ahli warisnya, saya tidak usah dibawa pulang,
biarkan saya dikuburkan di kota Madinah, boleh, selama itu tidak memberatkan ahli waris. Ya, selain dari tempat 4 yang saya sebutkan, tidak ada, semua kuburan sama. Jadi selain dari 4 tempat yang kita sebutkan, Mekah, Madinah, Syam, dan Yaman, maka sesungguhnya semua tempat kuburan itu sama. Boleh nggak Ustadz kita kemudian meminta dikuburkan di kampung halaman kita sendiri? Ikhwan, dulu saya termasuk orang yang berprasangka, dan saya sudah meminta maaf dalam beberapa kajian, bahwasanya orang ya dulu berprasangka tidak sunnah orang yang minta untuk dipindahkan ke kampung halamannya ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Memang itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka meninggal, mereka terpencar di banyak tempat. Tapi ternyata kadang-kadang kita tidak mendengar alasannya kenapa mereka melakukan itu. Itulah pentingnya tabayun. Makanya kemudian salah satu di antara ikhwan ada yang meninggal, kemudian ibunya dibawa ke kampung. Saya ngomong karena ikhwan ini cukup dekat dengan anak. Akhi, kenapa si antum harus pindahkan? Yaitu ke tempat yang jauh, memberatkan bagi antum. Afan Ustaz. Pertama, ini wasiatnya ibu. Yang kedua, ibu mempunyai alasan kenapa beliau meminta supaya dipindahkan. Karena ternyata di kota ini apabila kemudian dikuburkan itu sangat merepotkan ahli waris menurut ibu. Setiap bulan, setiap 3 bulan harus bayar. Setiap 3 bulan harus bayar. Dan kemudian beliau melihat itu terlalu memberatkan. Ya, kasihan anak-anak saya kalau kemudian setiap bulannya harus nanggung pembayaran saya. Akhirnya kemudian dipindahkan ke kampung. Karena apa? Di kampung tidak ada yang bayar dan mereka masih terjaga kuburannya betul-betul kaum muslimin, dan kemudian banyak keluarga ibu yang ada di sana yang ikut mensolatkan beliau. Dan kemudian yang paling penting, kenapa beliau ingin dipindahkan ke kampung? Karena tidak ingin memberatkan ahli warisnya. Disitulah kita paham, kita langsung tidak bisa mengatakan itu bukan sunnah. Karena kalau di Jakarta ikhwan mahal. Kalau tidak salah 3 bulan sekali, dia ngomong 3 bulan sekali, betul atau tidak? 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu bayar. Kalau enggak, maka kemudian ditindih. Walaupun sebenarnya kalau ditindih itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya, jadi disitulah kita memahami bahwasanya yang paling afdal memang dikuburkan di tempat kita meninggal. Itu sunnahnya. Sunnahnya adalah dikuburkan di tempat kita meninggal. Antum meninggal di Bekasi, ya di sekitar situ antum dikuburkan. Tetapi apabila ada kondisi-kondisi tertentu, kuburan di situ tidak sunnah, contohnya campur antara kuburan muslim dengan kafir, dan antum khawatir itu menjadi hilangnya keberkahan kuburan itu, boleh bagi antum meminta untuk dipindahkan ke tempat yang jauh dengan niatan supaya memudahkan dan menjadikan kuburan kita lebih barokah ketika kita kumpul dengan penghuni mayit yang mereka itu muslim di satu tempat. Ya, disitulah kita kemudian memahami bahwasanya boleh bagi kita meminta supaya kita diwafatkan di tempat-tempat yang barokah. Yakin saja. Siapa yang akan ngatur ikhwan? Siapa yang akan ngatur para jamaah? Saya punya jamaah yang meninggal ketika umrah 3 tahun yang lalu. Berangkat sehat. Ketika di Madinah sehat. Walaupun beliau sudah sepuh, tapi lebih sepuh bapak saya. Sehat. Tapi siapa yang menyangka ketika kemudian kita berangkat dari miqat Dzul Khulaifah yang biasa disebut Bir Ali, kemudian kita berangkat ke Mekah, di Mekah jam, macetnya parah, kemudian beliau mungkin keletihan, hampir 6 jam perjalanan, turun, terbentur dengan bagian bis, berdarah, kita sangka tidak apa-apa, malamnya meninggal dunia. Dikuburkan di mana? Di kota Mekah. Padahal Masya Allah dikuburkan di tempat itu merupakan bagian dari hal yang bisa menyelamatkan dari adab, dari fitnahnya Dajjal. Kita tidak pernah tahu tentang ujung kematian kita, tapi Allah memberikan kepada kita ikhtiar. Berdoalah kepada Allah supaya kita mampu diwafatkan di tempat itu, dan berdoa semacam itu bukan dari perkara yang menyelisihi sunnah. Ya, jadi makanya kalau kemudian nanti kita umrah itu doanya jangan doain saya selamat ya, enggak, doain saya meninggal di sana ya, Masya Allah. Jadi orang yang dipamiti malah bingung ini, gimana? Jangan malah kemudian pinginnya balik. Nah, saya kemarin cerita nih di Ramangun, ada sebuah kejadian. Inilah bentuk khurafat tuh kayak gini. Ada orang kemudian jamaah di kampung saya itu kemudian dikumpulkan sama kiainya. Kiainya ngomong begini, nanti bapak-bapak dan ibu sebelum berangkat tolong tulis ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah di atas, Muhammad Rasulullah di bawah, digunting. Yang la ilaha illallah
dibawa, disimpan dalam kantong, dijaga baik-baik dalam perjalanan haji. Yang Muhammad Rasulullah disimpan di lemari, jangan sampai hilang. Kenapa Pak Yai? Oh, nanti supaya kemudian ketika kita haji, kalimat la ilaha illallah itu akan menjaga kita. Kenapa? La ilaha illallah tidak pernah terpisah dari Muhammad Rasulullah. Jadi selamat. Kenapa? Karena la ilaha illallah dia selalu nyari mana Muhammad Rasulullah. Masya Allah, mana ada kematian diatur dengan tulisan. Itu namanya haji. Belum memiliki ilmu kayak gitu. Makanya Masya Allah kan, haji kalau belum memiliki ilmu itu Masya Allah, akhirnya apa? Ya banyak membuang uang saja. Makanya banyak kan jamaah haji kita itu qadarullah ma yasha, kita doakan diri kita dan mereka harusnya pakai ilmu. Makanya Jabal Rahmah itu Masya Allah jadi tempat khurafat kan, dicatat nama orang Indonesia semuanya, Pak Ijo, Partini. Karena apa? Ya karena banyak orang yang melaksanakan haji tidak didasari dengan ilmu. Jadi boleh kita misalkan mau umroh nih, siapapun yang mau umroh, kemudian kita berdoa, Bu, doain ya saya nggak usah pulang, mati di Madinah. Berani atau enggak kayak gitu? Insya Allah. Kalau ternyata pulang Ustaz, ya berarti belum kemudian dikabulkan di dunia, tapi sudah Allah jadikan pahala. Kira-kira berani nggak kayak gitu ya? Padahal tadi jelaslah hadisnya jelas. Rasulullah mengatakan, wa ini fa ini asfa'u liman yamutu biha. Coba, apa kurang yakin kita sama Allah? Aku sendirinya akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Aku sendiri yang memberikan syafaat. Enak banget kalau saat yang di kota Madinah itu namanya masalah takdir. Ya kalau antum dilahirkan di Rawamangun ya sudah syukuri. Ya Allah, kenapa sih? Tidak usah kemudian kita menyela kepada takdir. Tapi disitulah kita paham bahwasanya persoalan kubur harus didahului dengan akidah supaya tidak jatuh di dalam kesalahan. Dan boleh bagi kita untuk meminta kepada Allah supaya kemudian kita diwafatkan di tempat-tempat yang barokah. Yang kedua yang kita harus pahami tentang masalah kuburan itu apa? Ya ikhwan, tolong bedakan masalah kuburan dengan kehidupan, karena beda. Walaupun kuburan itu letaknya di samping rumah kita, di samping komplek rumah kita, sesungguhnya kuburan itu konteksnya beda dengan kehidupan di dunia. Kenapa saya sampaikan kayak gini? Fenomena masyarakat yang menjadikan kita harus menyampaikan ini. Di masyarakat itu, Masya Allah, masyarakat itu menganggap bahwasanya kematian itu sebagaimana di dunia. Makanya kenapa kuburan di atas bukit laris? Ya, karena menurut mereka mungkin Masya Allah kalau di dalam kuburan pemandangannya indah kayak gini kan, Masya Allah. Itu kenapa sampai kemudian punya pikiran semacam itu? Karena dia menganggap bahwasanya kuburan itu sebagaimana kehidupan dia di dunia. Makanya kemudian akhirnya secara tidak sadar kita pun kadang-kadang memperlakukan kuburan sebagaimana kita memperlakukan urusan dunia kita. Kalau ada seorang ikhwan datang ke kuburan, lihat sampingnya, Masya Allah, kuburannya penuh rumputnya, ini anaknya ngapain itu, tidak dibersihin rumputnya, kasihan banget ibunya ya, kuburannya tidak pernah dibersihin. Kenapa bisa keluar semacam itu? Karena produk kita, pikir kita bahwasanya kuburan itu sama dengan dunia. Emang kalau rumputnya besar-besar, tinggi-tinggi, terus kemudian penghuni kubur sedih itu, Masya Allah di dalam kuburan, ya Allah rumputnya gede-gede, tidak ada itu, tidak ada. Coba lihat kuburan baki, sederhana banget. Coba lihat itu, apa itu kuburannya syuhada Uhud, oh lebih sederhana sekali. Jadi kalau kemudian antum melihat ada kuburan di samping, anaknya kaya raya semua dapat warisan, kemudian kuburannya kok ternyata banyak rumputnya, antum tidak usah bilang dan komentar, durhaka banget anaknya cuma rebutan warisan, kuburan ibunya nggak pernah didatangin. Itu karena apa? Kemudian ada orang yang bisa ngomong semacam itu karena produk kita menyamakan kuburan dengan alam di dunia. Padahal kalau kita ingin berbakti sama orang tua kita kalau meninggal dunia itu apa sih? Apakah membersihkan rumputan kuburannya? Enggak. Membersihkan boleh, enggak apa-apa, silahkan, bukan salah. Tapi mengartikan berbakti kepada orang tua kalau sudah meninggal dengan membersihkan rumput kuburannya, membasahi kuburannya, kemudian bersihkan nisannya, itu yang enggak benar. Silahkan dilakukan. Tapi jangan pernah mengatakan itu merupakan bagian berbakti sama orang tua. Bukan itu berbakti sama orang tua kalau meninggal dunia. Jadilah orang yang solih, itulah yang cara yang dilakukan ketika kita berbakti sama orang tua kita kalau mereka sudah meninggal dunia. Jadilah anak yang solih, itu sebenarnya. Kenapa kita harus menuntut diri kita jadi orang yang solih kalau orang tua kita sudah meninggal? Loh,
Lah kalau kita ini tidak pernah sholih, ibu kita meninggal dunia, kita mendoakan tidak pernah nyampe kepada ibu kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah sholih. Karena hadis riwayat Muslim kan jelas, Rasulullah mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus segala amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyatun, amalun yuntafa'u bihi. Kemudian yang ketiga yang disebutkan Nabi apa? Waladun sholihun yad'u lahu. Lihat, Nabi mengatakan apa? Waladun sholihun. Nabi tidak mengatakan waladun. Kalau artinya waladun, anak kita dia berzina, kayak minum khamr, kayak melakukan bid'ah, kayak jadi dukun, kayak setiap anak itu berdoa nyampe ke orang tuanya. Kalau nabimu dan nabiku mengucapkan kata waladun. Tapi maaf loh, nabi kita tidak mengucapkan waladun, tapi nabi kita mengatakan waladun sholihun. Loh apa bedanya Ustaz? Loh beda banget. Kalau mengatakan waladun sholihun berarti kalau anakmu tidak sholih, maka setiap dia berdoa tidak akan nyampe kepada orang tuanya. Kenapa? Maksiat itu menghalangi doa, membuka pintu langit sebagaimana mendung menghalangi mentari untuk sampai ke permukaan bumi. Jadi misalkan anak kita waliyadzubillah kemudian dia berzina gara-gara potongan coklat dan sepotong mawar, murah banget ya. Kemudian dia berzina, ya, kemudian dapat laki-laki yang menjadi gombalnya gombal. Kemudian akhirnya berzina, waliyadzubillah habis berzina, kemudian duduk, ternyata dia ingat ini hari ibu. Kemudian dia mengangkat tangan, kemudian mendoakan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nyampe itu sama orang tuanya? Enggak lah. Oh dia habis berzina kok belum bertobat dari zinanya. Padahal syaratnya doa diterima itu apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi, memenuhi panggilan Allah dan beriman sama Allah. Makanya Masya Allah kalau anak itu sampai berzina, sampai melakukan zina sama seorang wanita, rahimnya seorang perempuan tumpah dengan air yang paling najis dari seorang laki-laki yang belum halal untuknya, yang paling rugi siapa? Yang rugi bukan gurunya, yang rugi bukan tetangganya. Maaf loh, yang rugi orang tuanya, susah payah nyarikan rezeki, tapi anaknya ketika berdoa tidak nyampe kepada ibu dan bapaknya. Ya, makanya sampai masalah anak kita tidak ngerti tentang akidah, tidak ngerti tentang tauhid, Masya Allah, yang rugi tidak siapa-siapa. Ya, makanya Masya Allah, kalau saya mendapati ada seorang anak pinter, anak tidak iri. Ada orang yang cerita teman saya, anak saya cantik, biasa. Anak saya kemudian ganteng, biasa. Tapi kalau saya mendapati ada orang yang cerita anak saya solih, Masya Allah, datang ke masjid gampang, dengerin Quran tergerak, Masya Allah, baru saya iri. Kenapa? Separuh perjalanan bapaknya dan ibunya ditanggung oleh anaknya, dan ketika anak itu mendoakan kepada bapaknya, nyampe. Ya, jadi misalkan bapak dan ibu mendapati anaknya hari ini belum beruntung, ya, ngelamar kerja di mana-mana tidak diterima, qadarallahu ma yasha, tidak diterima di mana-mana, dia kemudian melamar pekerjaan, tapi dia solih, setiap berkumandang adzan dia datang, dia menjaga dirinya dari berbagai macam. Pahami, bapak dapat rezeki walaupun tidak mendapatkan dunia dari anak itu, tapi bapak dan ibu mendapatkan rezekinya. Ya, Insya Allah itu. Makanya kita di situ kembali lagi kepada masalah kubur. Disitulah kita memahami tidak boleh memperlakukan kubur sebagaimana kita memperlakukan dalam kehidupan di dunia. Contoh, orang tua kita meninggal bapak dan ibu kita, kemudian kita ingin mengumpulkan dekat-dekatan, sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Kalau mereka betul-betul beriman, ketemu atau tidak ketemu? Ketemu, sebagaimana dalam surat At-Tur 21. Misalkan orang tua kita yang satu meninggal di Papua, yang satu meninggal di Aceh, tidak usah sedih, Masya Allah, mikir gitu, kenapa sih antum habis nguburin ibu antum di Aceh? Iya, gimana ya, jauh banget dengan kuburan ayah saya. Loh, kalau mereka itu beriman, ketemu atau tidak? Ketemu. Kenapa kita suka sedih ketika memikirkan kuburan orang tua kita berjauhan itu? Karena kita memperlakukan kuburan sebagaimana memperlakukan dunia. Salah. Makanya sampai akhirnya apa? Kadang-kadang momen-momen tertentu kita datang ke kuburan karena kita seakan-akan masih memperlakukan mereka sebagaimana di dunia. Bu, ini bu istri saya, bu, cantik kan? Masya Allah, ibu tidak pernah lihat. Diajak ngobrol coba. Nanti kalau dijawab bingung. Iya nak, Masya Allah cantik. Nanti dijawab bingung nanti malah. Masya Allah. Boleh nggak
boleh nggak kita ngajak ngobrol kemudian? Ya nggak apa-apa, tapi kalau meyakini bahwasanya itu kemudian merupakan bagian kebaikan itu nggak ada. Tapi boleh nggak kita larang? Ya sebenarnya nggak ada manfaatnya. Ya, monggo kalau mau. Tapi ada manfaatnya nggak? Pernah nggak Rasulullah itu mendatangi Ibunda Khadijah? Wahai Khadijah, Masya Allah, beratnya hidupku tanpa kehadiran dirimu di sisiku lagi. Nah, ada Rasulullah mengucapkan itu. Ya, Rasulullah sedih nggak? Sedih. Siapa wanita yang berhasil meneteskan air mata Rasulullah? Kalau bukan Ibunda Khadijah. Wanita pertama yang berhasil membuat Nabi meneteskan air mata ketika meninggal dunia itu Ibunda Khadijah. Karena wanita-wanita sebelumnya belum berhasil untuk menjadikan Nabi itu meneteskan air mata. Tapi Masya Allah, Nabi kemudian bersihin itu enggak. Rasulullah ngerti bagaimana cara berbuat yang terbaik kepada Ibunda Khadijah. Makanya perlu nggak kita ketika Idul Fitri harus datang ke kuburan gitu. Pak, tadi Ibu, Masya Allah tadi sambal atinya walaupun tidak semenaknya Ibu, tapi ya coba kalau Ibu hadir bersama-sama kita. Nggak usah gitu. Tapi kalau kemudian harus mengkhususkan hari itu tidak perlu, kapanpun kita itu datang ke kuburan. Dan ingat, mendatangi kuburan itu manfaatnya kembali ke kita atau kembali ke sahibul kubur? Katanya bapak-bapak ini tawaduk semuanya ini. Bapak-bapak, kalau kita mendatangi kubur, manfaatnya itu kepada kita atau kepada penghuni kubur? Kepada kita. Penghuni kubur hanya mendapatkan manfaat dari doa yang kita ucapkan ketika kita masuk ke area kubur. Tapi kalau kita kemudian menyambung tali silaturahmi, menjadikan diri kita sholih, bersedekah atas nama ibu kita, kemudian menyambung tali silaturahmi yang pernah dijalin oleh ibu kita, maka kemudian itu justru nyampainya kepada orang tua kita. Tapi kalau kita datang, maka penghuni kubur itu tidak mendapatkan manfaat kecuali satu, doa yang kita ucapkan secara umum. Itu pun kalau masuk ke area kubur, hafal doanya. Yang sudah masuk ke kuburan, tidak hafal doanya. Bahkan kemudian yang menjadi salah kaprah itu apa? Sampai kemudian kita meminta orang, ayo doakan nih. Justru yang berdoa itu anaknya. Bukan malah orang lain yang kemudian mendoakan, kemudian kita ngaminin. Itu kalau kita meninggalkan anak, ketika anak itu tidak kita didik dengan nilai-nilai akidah yang benar dan sunnah yang lurus. Saya akan ceritakan kisah nyata. Saya pernah berkunjung ke salah satu bapak-bapak di Bekasi, dulu ketika masih tinggal di Pamulang. Saya datang kepada beliau ketika beliau akan operasi. Ketika saya datang ke beliau, maka kemudian saya sampaikan kepada beliau, Pak, nanti moga-moga berhasil ya Pak, operasinya semuanya diberikan yang terbaik sama Allah. Basa-basi saya berkata, Pak, anak-anaknya mana? Karena saya tahu anaknya ada 4 laki semuanya. Lalu kemudian bapaknya malah nangis. Disitulah saya sedih. Malah kemudian saya hanya basa-basi, sifatnya bertanya, tapi beliau malah nangis. Saya coba untuk menenangkan beliau, mengusap-ngusap pundaknya supaya reda tangisnya. Karena saya khawatir kan nanti tekanan darahnya naik, nggak jadi operasi. Kemudian beliau akhirnya cerita, iya Ustadz, anak saya 4-4-nya tidak bisa datang ketika saya akan operasi karena mereka masih di dalam pekerjaan di kantornya. Mereka cuma nelpon tadi, ngabarin, Pak, nanti kalau operasi tidak usah mikir apa-apa ya, masalah biaya kita tanggung, nanti sore kita baru ke rumah sakit. Kemudian bapak itu bercerita, padahal saya butuh mereka Ustadz sekarang, setidaknya saya melihat mereka sebelum saya masuk ke ruang operasi. Ya, saya kemudian Pak sabar, husnuzon sama mereka. Setelah itu ada satu kata-kata yang saya belajar dari bapak itu hari itu. Beliau mengatakan, dari sebuah kesalahan, ikhwan, saya ingatkan, apapun yang datang dari hati akan nembus ke hati. Dan perkataan itu nembus ke hati saya. Beliau ngomong begini, yang salah bukan mereka Ustaz, yang salah adalah saya. Ketika dari waktu kecil saya didik mereka supaya mereka itu kemudian sukses dalam urusan dunia. Saya berikan kursus ini, saya berikan kursus itu, saya berikan kursus ini terus. Karena tidak ada keinginan saya ketika memiliki mereka, kecuali saya ingin supaya mereka nanti adalah pengumpul pundi-pundi yang banyak ketika mereka nanti sudah berkeluarga. Dan akhirnya yang salah bukan mereka. Kalau hari ini mereka kemudian mendahulukan dunia daripada saya, karena sayalah yang mencetak mereka semacam itu. Nangis beliau. Disitulah kita mendapati pelajaran dari beliau, Masya Allah. Hati-hati anak-anak itu.
Anak-anak bapak itu sebuah keberuntungan bagi orang yang telah diberikan keturunan. Tapi kalau anak kita hanya bisa ngumpulin dunia, maka kita hanya bisa mendapatkan manfaatnya di dunia. Tapi di akhiratnya kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun ketika kita terkucur kaku di alam kubur. Ya, disitulah kita memahami, janganlah kita memperlakukan kuburan sebagaimana kita memperlakukan di dunia. Jadi kalau kemudian kita memperlakukan kuburan itu, maka sesungguhnya kuburan itu tidak sama dengan masalah di dunia. Silakan antum misalkan pengen datang ke kuburan ibu antum, silakan. Tapi kalau antum misalkan kuburan ibu antum jauh, misalkan di Sumatera, antum tidak perlu mengazamkan niat saya pengen lihat kuburan ibu. Tidak perlu ikhwan. Karena sesungguhnya fungsinya adalah mengingatkan kematian, dan ibu antum ketika kita datang, ibu kita pun tidak akan tahu bahwasanya kita datang. Tetapi sesungguhnya kita kalau ingin bisa mendatangkan manfaat, berlakulah yang sholih, berikanlah sedekah atas nama ibu antum, sambung tali silaturahmi, amalkan ilmu yang pernah diajarkan ibu kita, justru itulah yang sampai kepada ibu kita. Tapi saya ingatkan, kalau antum mendapati ada saudara antum membersihkan kuburan saudara-saudara antum, kemudian dia membersihkan rumputnya, tidak perlu disalahkan. Biarkan, itu pun juga tidak ada larangan. Silahkan membersihkan rumputnya, silahkan membersihkan nisanya, itu pun tidak disalahkan di dalam syariat. Cuma jangan menganggap dan jangan meyakini bahwasanya perbuatan itu adalah bagian dari birrul walidain dan menjadikan ia lebih baik daripada orang yang tidak membersihkan rumput ibunya. Karena apa? Karena itu tidak langsung dirasakan oleh sahibul mayit di dalam kuburnya. Itu yang kedua yang kita harus pahami. Jangan pernah kita memperlakukan kuburan sebagaimana kita memperlakukan kehidupan di dunia. Kemudian yang ketiga yang kita harus pahami, bedakanlah antara kubur dengan barzakh. Kalau kubur itu tempatnya, kalau barzakh itu adalah dunianya, itu namanya barzakh. Ya, dunianya itu adalah barzakh. Dan kita harus ingatkan bahwasanya dunianya itu barzakh. Dan ingat, yang dinamakan dengan barzakh itu apa? Dinamakan barzakh karena adanya tembok yang tebal, penghalang yang menjadikan orang ketika meninggal dunia tidak bisa balik lagi dalam kehidupan di dunia. Kenapa? Barzakhun ila yaumi yub'atsun, adanya benteng sampai nanti hari terbangkitnya semua dari kita. Makanya kalau orang sudah meninggal dunia, tidak ada cerita dia balik ke dunia ngeliatin rumahnya, kemudian keliling-keliling di rumahnya, tidak ada. Itu tidak ada. Makanya kan ada sebagian orang yang menyangka ini ibu itu masih muter-muter di rumah kita. Kasihan banget kalau masih muter-muter. Apalagi nanti kalau lihat rumahnya kotor gitu, Masya Allah rumah saya kotor, anak saya tidak ada yang nyapu, sedih lagi. Tidak ada namanya barzakh, namanya ruh itu balik dalam kehidupan di dunia. Kenapa? Ruh itu semuanya telah diatur oleh Allah. Makanya kita tidak boleh mengatakan ruh bergentayangan. Kenapa? Tidak ada ruh yang bergentayangan. Kalau kita sampai mengatakan ruh bergentayangan, berarti kita telah menuduh secara tidak langsung bahwasanya Allah itu tidak pandai mengurus setiap ruh ketika mereka telah meninggal dunia. Dan tempatnya ruh, kata Imam Ibnu Qayyim, itu beda-beda. Ada yang ditaruh di dalam kuburan, ada yang dihimpit di tanah ketika kemudian dulunya mereka suka melakukan kezaliman. Ada yang ditaruh di dalam periuk yang panas, dipanaskan setiap waktunya. Ini siapa? Pemilik ruh yang dia berzina dan tidak bertobat dari zinanya. Ada pemilik ruh yang terhalang antara langit dengan bumi. Dia tidak diterima di bumi tetapi tidak bisa naik ke langit. Siapa? Pemilik ruh yang mereka memiliki hutang. Ada pemilik ruh yang kemudian mereka sudah terbang, dibuatkan rumah oleh Allah di bawah arsy-Nya. Kemudian mereka ditempatkan pada tembolok-tembolok burung hijau. Mereka masuk ke surga setiap paginya, kemudian terbang di sekitar surga sampai sore harinya. Kemudian mereka balik di waktu malamnya, kemudian di bawahnya arsy-Nya Allah, di rumah-rumah mereka yang begitu indah itu. Siapa ini? Pemilik ruh yang mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita paham ruh semua tempatnya itu berbeda-beda sesuai dengan konteks amal yang mereka kerjakan ketika di dunia. Tapi tidak ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwasanya ruh itu bergentayangan. Kalau ada fulan yang cerita, saya melihat hantu di sana mirip dengan orang yang tabrakan, itu pastikan syaitan. Kenapa? Karena syaitan mampu menyerupakan dirinya
dengan siapapun dan apapun dari binatang. Itu setan. Jadi kalau misalkan ada kejadian rumah, ada orang yang kemudian mati bunuh diri, ternyata setelah dijual ternyata ada suara orang menjerit, ada suara kemudian orang berteriak, ada suara kesakitan seakan-akan dia sedang digantung, itu setan. Tidak mungkin ruhnya itu kemudian balik. Kasihan banget kalau ruhnya itu kemudian masih balik, padahal urusan dia lebih besar daripada urusan di dunia. Tidak ada urusan roh itu balik ke dunia. Kenapa? Karena dia telah menghadapi hari yang besar, yaitu adalah hari kubur, untuk mempertanggungjawabkan amal yang dia kerjakan. Dan ingat, seluruh roh tidak pernah lepas dari keadaan, dari dua keadaan. Kalau tidak mendapatkan nikmat, maka dia mendapatkan azab. Dan ingat, orang itu bisa jadi menjadi penghuni surga, tapi bisa jadi belum tentu selamat dari azab kubur. Saya ingatkan lagi, bisa jadi orang itu masuk surga, tapi belum tentu dia bisa selamat dari azab kubur. Karena perkara dosa sekecil apapun bisa menjadi penyebab kita kemudian mendapatkan azab kubur. Makanya Masya Allah, sampai kita kemudian membuang kencing ketika tidak bersih di dalam kita istinja, bisa menjadi penyebab azab kubur. Dan orang itu di azab kubur, ada yang terus sampai nanti ditegakkan hari kiamat, dan ada orang yang diazab di dalam kuburnya itu kemudian temporer sesuai dengan tingkat dosa penyebab azab kubur ketika dia melakukannya. Saya ingatkan. Tapi yang jelas mereka itu alamnya alam apa? Alam barzakh. Kenapa disebut barzakh? Karena tidak bisa balik ke dunia. Adapun tempatnya disebut dengan alam kubur. Ada liang lahatnya itu tempatnya, tapi alam yang mereka disebut dengan alam kubur. Itu bedakan. Makanya Masya Allah, kadang-kadang kita bingung membedakan alam barzakh dan membedakan dengan alam kubur. Padahal sesungguhnya itu sesuatu yang sangat berbeda antara alam kubur dengan alam barzakh. Ya, disitulah kita memahami bahwasanya ketika kita kemudian memahami tentang barzakh, dikatakan barzakh karena kita tidak bisa balik dalam kehidupan kita di dunia. Itulah 3 perkara yang kita harus pahami tentang kubur. 1, orang yang kemudian datang ke kuburan harus paham tentang akidah. 2, jangan memperlakukan kuburan sebagaimana kita memperlakukan kehidupan kita di dunia. Dan yang ketiga, bedakan antara kubur dengan barzakh. Kubur itu tempatnya, barzakh itu sifatnya. Sifatnya tidak bisa balik dalam kehidupan di dunia, makanya dinamakan barzakh. Makanya kemudian dinamakan barzakh. Karena apa? Karena tidak bisa balik dalam kehidupan di dunia. Ustadz, bagaimana dengan keadaan ketika kita ngimpi dengan orang yang kita cintai? Nah, ini masyarakat terutama di Jawa mengatakan, kalau sampai kita ngimpi kemudian kita berjumpa dengan orang tua kita, karena kita jarang mendoakan, maka orang tua kita mendatangi kita lewat mimpi. Itu tidak ada keterangan semacam itu. Kalau memang kita mimpi, berarti itu merupakan bagian dari kehendak takdirnya Allah. Tapi apakah itu betul-betul yang datang adalah ruh? Tidak ada keterangan tentang itu. Tidak ada keterangan tentang itu. Rasulullah saja kemudian tidak pernah kemudian menyampaikan tentang bertemu siapa dan bertemu siapa. Di antara sahabat yang pernah dilihat oleh Rasulullah, tapi kemudian menumpahkan sahabat yang dilihat oleh Nabi dalam mimpinya itu siapa? Yaitu adalah Ja'far bin Abdul Muthalib, sahabat yang meninggal dalam satu peperangan ketika kedua tangannya putus melawan Romawi. Tangan kanannya putus, tangan kirinya putus. Itu di waktu siang. Berita itu nyampe kepada Nabi bahwasanya Ja'far itu gugur dalam peperangan, dalam perang Mu'tah itu. Lalu kemudian Rasulullah di waktu malamnya melihat di dalam mimpinya, tapi tidak menjumpai ngobrol itu enggak. Tapi kemudian beliau kemudian melihat mimpi itu bahwasanya Ja'far itu kemudian yatiru bijanahi fi sama'il jannah. Sesungguhnya Ja'far itu melihat Rasulullah itu melihat Ja'far terbang ke langit, kedua tangannya digantikan dengan sayap-sayapnya malaikat. Tapi itu di situ tidak ada keterangan bahwasanya Nabi berjumpa dengan ruhnya dalam mimpi. Jadi kalau kita sampai bertemu dengan ibu dan bapak kita yang sudah meninggal, apakah itu ruhnya Ustadz? Bukan, itu bukan ruhnya. Itu hanyalah bagian dari sebuah perkara yang Allah perlihatkan, tetapi itu bukan ruhnya dari orang yang telah meninggal dunia. Ya, supaya kemudian kita tidak sampai salah ketika menafsirkan mimpi. Takwil mimpi itu ada nggak sih Ustadz? Ada. Di antara ulama yang bisa itu siapa? Ibnu Qutaibah sebenarnya. Tapi apakah semua ulama itu punya takwil mimpi? Enggak. Hanya ulama-ulama yang kemudian mereka mumpuni ketika mampu mentakwil mimpi. Jadi tidak ada
Yang namanya kalau kita sampai kemudian melihat orang tua kita, kemudian kita berprasangka, ini gara-gara kita jarang mendoakan makanya didatangin ibu. Enggak. Ya, karena di masyarakat gitu. Tadi malam saya ketemu ibu, oh berarti kamu jarang doain ibu, makanya dijumpai ibu. Makanya ibu diem di dalam mimpinya. Tidak ada itu. Semuanya itu tidak ada penjelasan. Ya. Maka sekarang kita bahas bagaimana adabnya ketika kita berziarah. Gimana sih akhlak kita ketika kita ziarah? Ya. Karena masalah kita buang kencing ada alapnya, ada akhlaknya, ada adabnya. Bagaimana kalau kita setelah tahu bahwasanya ziarah kubur itu ibadah, datangnya kita ke kuburan itu akan bernilai pahala, kita pengen tahu nih, bagaimana sih adabnya ketika kita datang ke kuburan? Adabnya gimana? Itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya. Insya Allah 1 bulan lagi. Sabar, ya. Insya Allah harus sabar. Adabnya gimana? Boleh nggak perempuan itu datang ke kuburan? Hari ini tuh kadang-kadang kita ngelihat orang di kuburan, yang berdiri di depan liang lahat itu perempuan, yang laki-lakinya di belakang liatin itu, masya Allah. Boleh atau enggak? Itulah, saksikan jawabannya pada jam dan waktunya bersama. Insya Allah ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita jawab dengan pertanyaan. Moga-moga pertanyaannya tidak jauh-jauh dari tema dan tidak berkaitan tentang apa yang menjadi kekisruhan di luar. Ustadz, bolehkah minta mati sebelum anak-anak? Boleh, tidak apa-apa. Kan sudah kita bahas di awal-awal kajian kan. Boleh nggak kita minta mati? Boleh, kita boleh minta mati. Tapi yang paling baik adalah kita meminta diwafatkan oleh Allah dengan perhitungan yang baik di hadapan Allah. Ya, di antara doa yang paling baik minta mati apa? Doanya Abu Bakar. Sudah tahu doanya Abu Bakar? Doanya Abu Bakar adalah Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amalin khawatimahu wa khaira ayyamin yauma alqaka fihi. Itulah doa terbaik ketika minta mati. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik umur ketika meninggal dunia. Jadikanlah kemudian amalku yang terbaik, amal itu ketika aku melakukannya di waktu akan menjelang mati. Dan jadikanlah hariku yang terindah, hari ketika aku bertemu dengan Robku, yaitu ketika meninggal dunia. Insya Allah. Jadi hari terbaik di waktu hidup kita itu apa? Bukan di masa-masa SMA, tapi hari terbaik dalam hidup kita adalah kita minta ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau bisa nyampaikan, tolong wajib dihafalkan supaya kita meminta kepada Allah diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Saya ingatkan. Yang laki-laki di sini. Segala khair. Boleh nggak kita kemudian meminta mati sebelum anak-anak? Jadi boleh hukumnya. Tapi kasihan anak-anaknya ini. Jadi kalau bisa mintalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bolehkah pergi haji dengan ongkos sendiri dan mengajak anak laki-laki, tidak mengajak suami? Ini curhat atau tanya? Ya Allah, semoga suaminya sabar. Bareng-bareng sama suaminya itu kan nikmat. Kenapa kemudian harus pergi, tidak mengajak suami? Tapi apapun yang terjadi, boleh atau tidak boleh, selama suaminya mengizinkan. Kalau suaminya bilang tidak, ya sudah. Kamu itu suami apa sih? Enggak mengizinkan, tidak boleh gitu. Memang begitu perintahnya. Kalau suaminya mengatakan enggak, ya enggak boleh bagi kita untuk kemudian mengatur dan yang lainnya. Kamu kajian aja enggak pernah, saya kan kajian tiap hari. Jadi saya lebih ngerti, izinkan saya. Enggak. Ya, saya gugat kamu nanti, biarin. Nanti kalau saya mati dulu saya akan hantui kamu, biarin. Jadi hantu aja sombong, Masya Allah. Jadi saking kemudian cemburunya seorang wanita itu kadang-kadang gini, Pak. Nanti jangan nikah lagi ya. Kalau nikah lagi awas kamu. Nanti saya bangkit dari kuburan makanya. Jadi hantu aja sombong, mulainya. Jadi kemudian boleh selama mendapatkan izin dari suaminya. Yang ketiga, apakah sudah gugur kewajiban apabila istri sudah mengingatkan suami untuk ibadah tetapi masih enggan?
dan ibu sudah mengingatkan anak tetapi masih enggan. Iya, sudah gugur, tapi masalahnya sampai kapan kita ngingetin? Maaf, sampai salah satu di antara kita mati. Kalau enggak, selesaikan pernikahannya. Kalau memang sudah enggak kuat. Jangan kemudian malah mendiamkan, seakan-akan tampak di luar indah tetapi hancur di hadapan Allah ketika saling bermaksiat tetapi saling mendiamkan. Itu namanya saling mendolimi satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Sudahlah, pokoknya kita tetap aja, pokoknya kita tidak kumpul, kamu kamar sana, kan kamar sini. Kamu tidak usah ngurusin saya tidak usah ngurusin kamu. Apa itu? Tidak bisa. Kalau memang sudah nggak ada kebaikan akhiratnya, putuskan. Kalau wanitanya tidak mampu, hulu, kembalikan maharnya. Kalau laki-laki namanya talak. Kalau memang sudah tidak bisa memanfaatkan kebaikan akhirat. Kenapa? Karena konsekuensinya terlalu besar. Tapi sabar itu lebih baik. Tapi mengingatkannya sampai meninggal dunia. Terus mengingatkan terus. Dibilang cerewet, dibilang macam-macam, silahkan. Lebih baik kita digugat manusia daripada digugat oleh Allah kelak pada waktu hari kiamat. Anak kita bilang, alah mama cerewet, tidak toleran, mama tidak pengertian. Tidak apa-apa nak, kamu bilang kayak gitu daripada nanti saya digugat sama Allah ketika mama dihisab oleh Allah. Kenapa? Siapapun yang digugat oleh Allah di waktu hisab, maka itu tanda kebangkrutan amalnya ketika pada waktu hari kiamat. Saya ingatkan berkali-kali, siapapun Pak, indikator orang yang rusak hidupnya ketika di akhirat apa? Pertama, hisabnya panjang. Yang kedua, sampai didebat oleh Allah gara-gara Allah melihat bahwasanya ada yang rusak parah dari kehidupannya. Sampai Allah mendebatnya, bohong. Sampai Allah mengatakan tidak, nggak kayak gitu. Itu berarti kemudian orang itu celaka. Makanya Rasulullah berkata kepada ibunda Aisyah, wahai Aisyah, siapapun yang didebat oleh Allah ketika sedang dihisab, pastikan dia masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Ustadz, apabila kita telah meninggal lalu dikubur, apakah pertanyaan malaikat dan siksa malaikat itu terjadi di bawah kubur atau di bawah tanah atau di atas langit? Dimanapun itu ada, saya tidak ngerti tempatnya di mana. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini termasuk di antara perkara yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Ilmuhu la yanfa' wa jalhu la yadur. Kalaupun kita tahu detailnya, tidak terlalu bermanfaat. Kalaupun tidak tahu, tidak membahayakan akidah. Ini sama dengan pertanyaan, Ustadz, buah yang dimakan Nabi Adam itu warnanya apa? Gedenya seberapa? Rasanya manis atau masam? Ya sing roh ya sopo. Yang tahu itu ya siapa? Jadi kemudian soalnya tidak tahu. Tapi yang jelas ada adab kubur, ada nikmat kubur. Makanya tadi saya katakan keadaan mayit ketika di dalam kubur tidak lepas dari dua. Tidak lepas dari dua. Kalau dia tidak diadab, maka dia diberikan nikmat. Tapi saya ingatkan sekali lagi, orang yang masuk surga belum tentu selamat dari adab kubur. Makanya sampai kita berdoa ketika kita habis sholat, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Perhatikan 4 fitnah yang berat. Fitnah adab neraka, jelas berat. Fitnah kubur, berat. Fitnah orang yang hidup, hati-hati, ini juga berat. Tidaklah Nabi Yusuf sampai di penjara karena fitnah orang yang hidup. Tidaklah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai di penjara kecuali fitnah orang yang hidup. Tidaklah Imam Ibnu Qayyim dipenjarakan juga bersama Imam Ibnu Taimiyah kecuali juga fitnah orang yang hidup. Hati-hati sama orang fitnah orang yang hidup. Ya, bukan kemudian orang yang hidup tidak bisa memberikan fitnah. Justru Nabi Yusuf sampai lama di penjara karena fitnah orang yang hidup. Fitnah orang yang mati banyak. Orang yang meninggal kemudian warisannya membuat acak-acakan ahli warisnya sampai saling membunuh, itu fitnah orang yang meninggal. Kemudian yang terakhir apa? Fitnah Masiihid Dajjal. Di antara 4 fitnah itu apa? Fitnah kubur. Fitnah kubur. Makanya tidak main-main tentang masalah adab kubur. Makanya Utsman bin Affan menangis dalam satu riwayat. Beliau nangis ketika ditanya, kenapa kamu nangis? Bukankah kamu adalah orang yang dijanjikan surga? Betul. Tetapi saya belum tentu selamat dari adab kubur. Lihat, Utsman bin Affan, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Padahal kamu adalah orang yang telah dijamin surga. Utsman bin Affan, betul. Saya adalah orang yang dijamin surga, tapi belum tentu saya selamat dari adab kubur. Dan para ulama, seluruh para salaf adalah orang yang paling takut dengan dosa karena mereka tahu sekecil apapun dosa itu berakibat dibukanya kesempatan diadab di dalam kubur. Makanya
banyak-banyaklah meminta kepada Allah supaya kita diberikan keringanan dari azab kubur. Seorang ibu yang sebelum wafat berpesan agar seseorang anak yang murtad agar kembali beriman, tetapi hingga sekian tahun sang anak telah murtad, belum juga bertaubat. Bagaimana dengan anak lain yang diberikan amanah ibunya untuk mengembalikan keimanan saudaranya? Berdosakah? Hendaklah kalau sudah berusaha. Dalilnya apa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa memaksakan kehendak hidayah untuk menyapa kepada seseorang. Kita sudah berusaha menyampaikan kepadanya ilmu, menyampaikan kepadanya keimanan, tapi apalah daya, yang menggenggam hatiku dan hatimu adalah Allah. Selesai, mau diapain lagi? Mau pemilik hidayah miliknya Allah kok. Tidak bisa kita nyalain, ya Allah gara-gara saya ini dia tidak kemudian bertobat dari kemurtadannya. Tidak bisa kayak gitu. Nabi pernah sedih Pak, gara-gara orang kafir tidak kunjung beriman. Allah turunkan sebuah ayat yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir sebagai ayat untuk memberikan relaksasi untuk Nabi, tasliyah namanya. Ayat apa itu? Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu ayat disebut dengan ayat apa? Hiburan. Kenapa? Nabi sempat sedih, ya Allah kenapa mereka kok tidak beriman gitu. Nabi sempat sedih. Maka kemudian Allah kemudian nurunkan ayat itu untuk memberikan kepada Nabi Muhammad sebuah pelajaran penting. Yang namanya mereka itu kamu berikan peringatan atau tidak peringatan, ya memang mereka tidak beriman wahai Muhammad. Tidak usah difikirkan terlalu sampai kemudian semacam itu. Itu ayat disebut dengan ayatun tasliyatun. Ayat untuk memberikan hiburan. Kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk mencari hasil, tapi kita diperintahkan untuk merangkai ikhtiar. Tapi Allah tidak pernah perintahkan kita untuk menetapkan hasil. Kalau kemudian maaf ya, kalau semuanya karena hasil, Nabi Nuh adalah nabi yang paling gagal di antara para nabi yang lainnya. Kenapa? Jumlah pengikutnya tidak sampai 40 orang. Tidak sampai 40 orang. Dengan konser musik aja kalah. Padahal kemudian Nabi Nuh itu berdakwahnya siang dan malam. Saya bisa bayangkan itu kayak apa. Ini da'watu qaumi laila wa nahar. Aku mendakwai kaumku siang dan malam. Coba ikhwan, siang dan malam 950 tahun coba. Jadi kalau kita antum ketemu Nabi Nuh kemudian antum ngomong sama Nabi Nuh, sabar ya Nabi Nuh, lu 600 tahun saya sabar. Tapi 40 orang tidak ada. 40 orang tidak ada. Ya, kalau kemudian, tapi siapa nabi yang kemudian dipuji oleh Allah dan diangkat menjadi pemimpin ulul azmi di antara para nabi-nabi? Nabi Nuh. Bahkan Allah sampai memuji kedudukan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah kamu sebagaimana para nabi ulul azmi ketika mereka berdakwah. Kenapa? Allah salut bukan karena hasil, tapi Allah salut karena perjuangan mereka. Ya, Allah alam bisawab. Ana pernah mendengar bahwasanya ruh di alam barzah bisa melihat kita yang masih hidup di dunia. Ini di mana? Di kitab Ar-Ruhnya Imam Ibnu Qayyim. Maka kalau kemudian ada di kitab itu, kitab tersebut merupakan kitab pertama kali yang disusun oleh beliau. Dan banyak sekali kemudian dikomentari oleh para ulama. Kalau memang ada riwayatnya yang sahih, ya kita akan kemudian mengikutinya. Tapi kalau belum mampu untuk kemudian didatangkan riwayat-riwayat yang sahih, menetapkan urusan barzah adalah urusan gaib yang tidak bisa kecuali dengan dalil-dalil yang sahih. Apakah benar yang Anda dapat pelajari agama bahwasanya di alam barzah kita akan ditanya pertanyaan dan bila tidak bisa menjawab maka dimulailah siksa kubur? Iya, dalam hadis dan riwayat dari Barra' bin Azib, semuanya dimulai ketika seseorang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Apakah ketika kita hafal surat Al-Mulk tiada adab kubur? Ya, salah satu keutamaan adab kubur. Saya ingatkan, ada surat-surat yang punya keutamaan besar. Boleh nggak kita mengutamakan surat-surat tertentu lebih besar daripada surat yang lainnya? Boleh. Berdasarkan dalil di dalam surat Al-Baqarah, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw misliha." Allah itu tidaklah menghapus satu ayat kecuali Allah ganti dengan ayat yang lebih baik atau ayat yang sejenisnya. Disinilah para ulama mengatakan boleh mengutamakan surat tertentu lebih besar daripada surat yang lainnya. Antum harus paham, surat-surat itu apa saja? Satu, yaitu surat Al-Baqarah. Makanya Rasulullah itu kalau kemudian sudah nyuruh orang untuk safar, selalu Rasulullah itu nanya, siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Baqarah? Kemudian ada yang ngomong, ana ya Rasulullah. Maka kemudian dipilih oleh Nabi menjadi pemimpin safar. Kalau ada yang meninggal bareng-bareng, kemudian lubangnya cuma satu,
Maka kemudian Nabi bertanya, siapa ini di antara ini yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan ya Rasulullah. Fulan itu yang lebih didahulukan oleh Nabi, dimasukkan ke liang lahat, lebih dekat kepada kiblat. Kalau dia hafal surat Al-Baqarah. Kalau bapak ini anak saya, ibu itu anak saya wajibkan untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Tapi tragisnya, bapak bukan anak saya, ibu bukan anak saya. Tapi kalau bisa hafal surat Al-Baqarah. Jangan sampai loh, saya kemudian ada yang meninggal, kuburannya cuma satu, yang meninggal banyak. Ini yang hafal surat Al-Baqarah yang mana? Oh, enggak ada Ustaz. Ini kita bingung siapa yang kita dahulukan. Kemudian yang kedua, 10 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Mana itu? 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir. Ya, saya ingatkan, 10 ayat di dalam surat Ali Imran. 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang pertama. Riwayatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian surat Ali Imran, karena surat Ali Imran bersama surat Al-Baqarah mampu menjadi syafaat awan yang menaungi penduduk kubur. Kemudian baca juga surat Ali Imran 10 yang terakhir di dalam surat Ali Imran. Kenapa? Karena itu merupakan 10 ayat yang kita baca ketika bangun dari tidur. Karena Nabi setiap bangun dari tidur, dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu selalu membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kemudian surat Al-Kahfi. Kemudian surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama untuk menjaga dari fitnahnya adab kubur. Kemudian surat Al-Mulk. Kemudian ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan kemudian An-Nas. Barakallahu fikum, itu yang kemudian kita fahami. Jadi boleh nggak kita mengutamakan surat-surat itu? Boleh. Mengutamakan surat tertentu di atas surat yang lainnya diperbolehkan karena keutamaan yang dimiliki oleh surat tersebut. Tapi saya ingatkan, tidak semua surat di dalam Al-Quran punya keutamaan. Kecuali keutamaannya umum, menjadi petunjuk dan hidayah. Tapi keutamaan khususnya, tidak semua surat memiliki keutamaan secara khusus. Barakallahu fikum. Semua jawaban sudah kita berikan. Semoga Allah memberkahi bapak-bapak dan ibu. Iya, tanya. Silakan. Iya, ibu-ibu. Kebanyakan kuburan tidak sunnah Ustaz. Terus kita ditawari ada kuburan yang jamaah muslim semua ada itu sunnah dilaksanakan. Kita membeli kafling boleh nggak Ustaz? Itu pertanyaan yang sampai hari ini kita masih membahas, Pak. Jadi pertanyaan itu saya jawab, saya belum tahu ilmunya. Saya masih menggodok sama teman-teman saya yang ini menggali kitab, boleh nggak kita membeli kuburan, kemudian kita mengusahakan kuburan itu, kemudian kita jual kuburan itu, hanya untuk mengganti ongkos biaya pembeliannya dan yang lainnya. Itu belum kita tahu, karena harusnya itu menjadi kewajiban dari ulil amri. Harusnya itu menjadi kewajiban ulil amri. Tapi kalau dia lalai untuk memberikan itu, bolehkah kita mengusahakan sendiri? Itu yang kemudian belum kita bahas. Karena pertanyaan ini tepat sekitar 3 pekan yang lalu ditanyakan kepada anak dan belum mampu untuk kita jawab. Moga-moga sebelum saya meninggal pertanyaan itu sudah bisa saya jawab, insyaallah. Lagi digodok, Pak. Allah alam bisawab. Yang lainnya? Ya, terakhir. Murtad itu secara umum dia merupakan bagian dari ilmunya Allah, tapi ketika dia murtad, dia memilih sendiri untuk menjadi murtad. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa ingin beriman silahkan beriman, barang siapa kufur silahkan kufur. Cuma Allah tahu siapa di antara umatnya ini yang akan menjadi murtad. Cuma kita tidak pernah dipaksakan oleh Allah untuk menjadi murtad. Paham Ibu? Masalah takdir ini panjang. Insya Allah nanti kalau kita habis membahas kitab At-Tadhkirah baru kita membahas masalah tadi. Allah alam bisawab. Iya, terakhir. Kenapa? Kenapa? Nah itu yang termasuk pembahasan tadi dari Bapak tadi, Bu. Boleh nggak kita membeli tanah kafling jauh dari tempat ini, kemudian kita membelinya? Sebenarnya membeli kuburan itu sebenarnya tidak ada di dalam syariat Islam. Ada nggak dulu membeli kuburan? Tidak ada. Cuma masalahnya dengan membeli itu kemudian kita akan terbebas administrasi selama seumur hidup. Kalau kita tidak membeli kan biasanya kalau di kuburan-kuburan Jakarta kan setiap tadi 3 bulan, 4 bulan kita bayar.
Boleh nggak dengan pertimbangan itu supaya tidak menyusahkan kita beli dulu supaya nanti menggampangkan? Nah, saya belum tahu hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bertanya kepada para ahli ilmi yang lebih kompeten. Ya, terakhir ya, Abu Zahrain. Berapa pertanyaan ini? Ya. Iyalah, wa ma tasqutu min maraqatin illa ya'lamuha, sampai daun yang jatuh, di mana daunnya yang jatuh, kapan jatuh, di mana dia akan menempel daun itu di atas tanah yang mana, semuanya diketahui oleh Allah. Apalagi bumi tempat kita nanti akan meninggal dunia, itu pasti Allah ketahui di mana tempat kita akan meninggal dunia. Tapi kan masalahnya kita harus paham, doa itu bisa merubah takdir. Terus yang kedua, berwasilah itu dalam 3 perkara yang diperbolehkan di dalam akidah Ahlussunnah. Yang pertama, bertawasul dengan asmaul husna, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, berdoa dengan asmaul husna. Salah satunya kita bertawasul dengan surat Al-Ikhlas. Saya ingatkan, ingat ikhwan, salah satu proposal doa yang mustajab apabila antum meminta sama Allah, sertakan surat Al-Ikhlas ketika antum meminta sesuatu kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu semua sifat-sifat yang sempurna terkumpul pada surat Al-Ikhlas. Kemudian tawasul yang kedua, yaitu adalah tawasul dengan amal-amal solih yang kita kerjakan sendiri, sebagaimana kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Lalu mereka kemudian berkata, ya Allah, ayo kita ceritakan amal yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan. Satu cerita, saya pernah jatuh cinta kepada seorang wanita. Ketika saya bisa menguasai wanita itu, saya tinggalkan wanita itu karena takutku kepada Allah. Kalau ini engkau terima ya Allah, maka bukakanlah batu ini. Maka kemudian batu itu bergeser sedikit. Allah kabulkan permintaannya. Kemudian yang kedua, ya Allah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang dititipin amanah dan semuanya. Boleh tawasul dengan amal solih. Dan yang ketiga, tawasul dengan orang yang solih yang masih hidup. Antum datang ke anak datang ke antum, tolong doakan anak. Boleh. Tetapi yang paling afdal, berdoa sendiri lebih afdal daripada didoakan orang lain. Paham? Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.